Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Qin Mu untuk menemukan jembatan Faid yang akan menghubungkan ke desa Riang. Bagaimanakah kisah biar? Mari kita ikuti. Qin Mu mengekstrak kesadaran Kaisar Agung. Di antara kenangan-kenangan itu, hanya ada sedikit tentang kesadaran agung-agung yang meluas. Namun, ada banyak bagian tentang kesadaran seni ilahi, meskipun mereka hanya bagian dan bukan seni ilahi yang lengkap. Namun, kekuatan kesadarannya meningkat dengan cepat. Tingkat peningkatan kekuatannya jauh lebih cepat daripada ketika dia mengembangkan 3 Ankylosaurus Higher Knowledge G. Ketika kesadaran Kaisar Agung dalam botol surgawi hampir sepenuhnya disempurnakan, ia masih hanya memperoleh beberapa teknik sederhana tentang kesadaran agung-agung yang menyeluruh. Dia menolak untuk menyerah dan memperbaiki bagian yang tersisa dari kesadaran Kaisar Besar yang memungkinkannya untuk tumbuh lebih kuat. Kali ini, lebih banyak kenangan tentang kesadaran agung-agung yang menyeluruh muncul. Qin Mu menghela nafas lega dan segera pergi untuk mengatur informasi dalam upaya untuk menemukan teknik untuk kesadaran agung-agung overarching agung. Qin Mu memikirkannya dalam diam. Jumlah dewa-dewa kuno saat ini jauh lebih sedikit daripada jumlah yang tercatat dalam kesadaran agung-agung yang menyeluruh. Apakah ada kemungkinan bahwa ada 2000 dewa kuno di dunia pada suatu titik waktu? Sebagian besar dewa kuno ini sudah mati. Qin Mu berhenti memikirkannya dan terus mengatur kesadaran agung-agung yang memayungi. Di luar jumlah dewa bintang, teknik visualisasinya juga lebih baik daripada 3 Ankylosaurus Higher Knowledge G. Di jantung alis, ada berbagai dewa terlarang ungu dan kaisar langit. Di laut Qi seseorang berbaring 2 dewa reruntuhan akhir. Dalam dantian seseorang berbaring ibu bumi, sementara hitungan bumi berbaring di Yongkuan seseorang. Di ujung tulang punggung seseorang tergeletak 33 dewa bintang. Tidak heran Xu Jun memuji Kaisar Besar dan mengatakan bahwa dia memiliki tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Seseorang harus memiliki tubuh yang kuat untuk teknik budidaya ini. Hanya saja aku tidak tahu tubuh korporeal mana yang akan lebih kuat, Kaisar Langit Kuno atau Kaisar Agung? Kesadaran Kaisar Agung dalam spirit embrio Divine Treasure sepenuhnya dimurnikan. Saat itulah dia menyadari bahwa kesadaran agung-agung yang berlaku berbeda dari para ahli teknik penciptaan yang dia bayangkan, membuat Qin Mu mengerutkan kening. Kesadaran agung-agung tertinggi Kaisar Agung sebenarnya adalah teknik untuk sistem penanaman harta karun ilahi dan sistem penanaman istana celestial. Qin Mu bingung dan bertanya, Raja Ilahi Xu Jun, sebagai salah satu dari 3 Raja Purba, mengapa Anda masih mempelajari sistem budidaya harta ilahi? Setelah modifikasi, kesadaran agung Grand Overarching tidak berguna bagi saya, dan itu tidak berguna bagi Anda. Brat, apakah kamu pikir aku masih ingin pergi jalan visualisasi dengan kesadaran setelah aku bangkit? Xu Jun menggelengkan kepalanya, dan 2 bola mata terbang keluar dari rongganya, melompat-lompat. Salah satu dari mereka berkata, jika saya melanjutkan jalur visualisasi dengan kesadaran, saya akan melawan pengetahuan dan penelitian sejuta tahun saja. Pada akhirnya, saya akan tersingkir oleh waktu seperti Tuan Penciptaan lainnya, menyebabkan spesies saya punah. Mata satunya tersenyum. Setelah saya bangkit, saya akan mempelajari teknik kultivasi Anda dan menggabungkannya dengan master visualisasi dan teknik kesadaran. Dengan demikian, bahkan dengan kesadaran agung Grand Overarching Agung yang tidak lengkap, prestasi saya tidak akan pucat dibandingkan dengan Kaisar Besar. Qin Mu tertegun. Kedua mata Xu Jun memanfaatkan kesadaran mereka, yang berevolusi berulang kali, menghitung keajaiban kesadaran agung-agung yang menguasai. Dia melanjutkan, saya memasuki harta ilahi Anda dan menemukan bahwa itu tidak cocok dengan teknik Kaisar Agung. Anda kekurangan banyak harta ilahi. Anda mungkin memilih jalur kultivasi yang unik, yang sekarang Anda jalani tanpa jalan keluar. Anda tidak tahu bagaimana melanjutkan. Qin Mu mengangguk. Xu Jun menunjukkan titik lemahnya. Xu Jun berkata, jika aku jadi kamu, aku akan membuka istana celestial. Qin Mu dengan rendah hati meminta bimbingan, membungkuk dan berkata, tolong tuntun aku, Raja Ilahi. Xu Jun berkata, Anda mungkin perlu sejuta tahun untuk menyempurnakan jalur baru yang Anda buat, sehingga sistem budidaya ini mencapai tahap matang. Juga, Anda melakukan ini sendirian, jadi sejuta tahun adalah perkiraan konservatif. Qin Mu terdiam saat dia membungkuk ke arah Xu Jun, yang berada di altar pengorbanan, mengucapkan terima kasih. Dia kemudian berubah menjadi gumpalan kesadaran yang hilang. Xu Jun bingung. Mengapa anak kecil ini begitu hormat padaku? Di altar pengorbanan Kaisar Besar, Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Segel Kaisar Besar menggantung di udara di atas altar, meminjam kekuatan Kaisar Agung untuk melawan kekuatan yang tumbuh dari alam kesadaran tertinggi. Yu Tingge dan Luo Wushuang menoleh. Kecepatan rotasi cincin bintang di tebing tampaknya kembali normal dan tidak mempercepat. Mereka menghela nafas lega. Altar pengorbanan terbang di udara, bergerak menuju tubuh jasmani Kaisar Besar, mendekati jantung alisnya dan Yang Mulia Huo. Kecuali, Qin Mu telah melihat segel Kaisar Besar, tampaknya linglung.
Yu Tingge dan Luo Wushuang sama-sama bingung tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dua aliran air mata bergulir di sudut mata Qin Mu. Yu Tingge dan Luo Wushuang ketakutan. Mereka tidak tahu mengapa Mu yang mulia ini menjadi begitu melankolis dan murung tiba-tiba. Qin Mu menarik pandangannya. Ada perasaan sedih yang mengalir ke dalam hatinya, membuatnya tidak dapat menghentikan dirinya untuk tidak menangis. Altar pengorbanan Kaisar Besar diam-diam melayang melewati Yang Mulia Huo saat bergerak menuju jantung alis Kaisar Agung. Luo Wushuang berbalik dan memandang Yang Mulia Huo yang mereka tinggalkan. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Tuan Tubuh Qin, Anda menghindari Huo Surgawi. Bukankah seharusnya kita menyelamatkannya dulu?" Yu Tingge juga memperhatikan ini. Qin Mu jelas berencana untuk lewat di sekitar Yang Mulia Huo, yang berjuang untuk bergerak maju, karena itu mencapai jantung alis Kaisar Besar di depannya. Qin Mu tertawa. "Jangan khawatir, Yang Mulia Huo akan selamat." "Apakah saya benar, Yang Mulia Huo?" Yang Mulia Huo tidak memperhatikan kata-kata mereka. Dia tetap membeku di tempatnya, tanda-tanda Great Dao di sekitar tubuhnya masih perlahan berubah. "Dia tidak memiliki pendapat," kata Qin Mu. Sudut mata Luo Wushuang berkedut dua kali saat dia menoleh untuk melihat Yang Mulia Huo. Qin Mu menghiburnya dengan mengatakan, "Jangan khawatir. Mungkin sangat sulit bagi Yang Mulia Huo untuk datang ke sini, tetapi pergi itu mudah. Yang perlu dia lakukan adalah berbalik. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, dia akan keluar dari sini." Luo Wushuang terdiam karena marah. "Yang Mulia Mu, mungkinkah kamu khawatir bahwa setelah kamu menyelamatkan Celestial Huo, dia akan membalas kebaikanmu dengan permusuhan dan membunuhmu?" Qin Mu dengan jelas berkata, "Saya tidak yakin apakah dia akan membunuh saya atau tidak. Namun, dia pasti akan membunuh Tuan Langit Yu, Yu Tingge. Tuan Surgawi Yu, apakah saya benar?" Yu Tingge menghela nafas, tampak putus asa. "Saya menipu dia dan Yang Mulia Shu di sini, menyebabkan dia terjebak di alam kesadaran tertinggi begitu lama. Kemungkinan besar, dia akan membunuhku." Altar pengorbanan terbang dengan goyah ke jantung alis Kaisar Agung. Tidak ada Grand Primordium Origin Stone di jantung alisnya, hanya luka berbentuk segi 6. Itu adalah tempat yang sangat besar dan luas. Kecemerlangan yang menyilaukan muncul dari kedalaman kepala Kaisar Agung, tampak seperti segumpal awan yang diwarnai dengan warna matahari terbenam. Altar pengorbanan Kaisar Besar terbang di antara banyak sinar beraneka warna. Segel itu terus menyerap sinar ketika mereka melonjak ke depan. Samar-samar mereka bisa melihat sosok yang duduk di dalam sinar warna-warni yang tumpang tindih. Yu Tingge dan Luo Wushuang memiliki keraguan di hati mereka ketika mereka melihat Qin Mu. Qin Mu menekan agitasi di dalam hatinya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Surgawi Yu, Divine Knife Luo, apakah Anda dapat menggerakkan tubuh jasmani dari Yang Mulia Surgawi?" Hati mereka bergetar hebat ketika mereka menatap sosok yang tidak bergerak dalam sinar cahaya dengan tidak percaya. Altar pengorbanan Kaisar Agung akhirnya sampai di sisi figur itu. Luo Wushuang memeriksa pria itu. Dia memiliki sikap anggun dengan udara luar biasa di sekitarnya, tampak seperti seorang kaisar setengah baya tetapi sangat tampan. Namun, Luo Wushuang tidak bisa mengenalinya. Dia berpikir, kaisar tinggi mana ini? Tapi dari kata-kata Tuan Tubuh Qin, dia harus menjadi yang mulia. Tepatnya yang mulia mana yang mati di sini? Hati Yu Tingge bergetar hebat ketika dia berbisik, dia adalah Yang Mulia Yun. Pikiran Luo Wushuang meledak setelah dia mendengar kata-kata itu. Dia menangis, dia adalah pendiri harta ilahi jembatan ilahi, Celestial Yun Yun. Qin Mu bergegas mereka. "Tuan-tuan, saya tidak bisa menggerakkannya dengan kekuatan sihir saya. Lebih baik bagimu untuk melakukannya." Altar pengorbanan Kaisar Besar melayang di depan tubuh jasmani Yang Mulia Yun. Qin Mu berkata dengan lembut, "Dao teman Yun, saatnya pulang." Yu Tingge dan Luo Wushuang menekan getaran di hati mereka dan bergerak maju untuk mengeksekusi kekuatan sihir mereka. Mereka mengangkat tubuh jasmani Celestial Yang Mulia Yun, mengirimkannya ke altar. Qin Mu memeriksa luka Celestial Yang Mulia Yun. Yang aneh adalah bahwa Yang Mulia Yun tidak memiliki luka di tubuhnya. Namun, jiwanya telah menghilang tanpa jejak. Yang Mulia Yu mengatakan bahwa Yang Mulia Yun sudah mati. Kalau begitu, itu benar sekali. Hal yang baik adalah, bahkan jika dia sudah mati, saya bisa menghidupkannya kembali. Qin Mu memeriksa dengan cermat dan tidak menemukan kesadaran Kaisar Agung. Dia berpikir sebentar dan membuat keputusan. "Tuan-tuan, tolong kirim dia ke jantung alis saya. Ada sepotong youdu tersembunyi di dalamnya. Kami akan menyembunyikan tubuhnya di sana dulu." Yu Tingge dan Luo Wushuang memiliki banyak keraguan di hati mereka, tetapi mereka masih menurutinya dengan mengirim tubuh jasmani Yang Mulia Yun ke jantung alis Qin Mu, ke tanah kata Qin. Qin Mu menghela napas panjang lega dan memobilisasi altar pengorbanan Kaisar Besar untuk perjalanan kembali. Altar pengorbanan Kaisar Besar pergi melewati Yang Mulia Huo lagi. Luo Wushuang tidak bisa membantu tetapi melirik Qin Mu, meninggalkan Qin Mu tidak ada pilihan selain menghentikan altar.
Dia berkata, mengapa kalian tidak membalikannya? Luo Wushuang tersenyum dingin. Apa baiknya itu? Dia masih akan terjebak di alam kesadaran tertinggi. Qin Mu berkata, jika dia harus berbelok sendiri, dia akan membutuhkan waktu 200 tahun lagi. Jika kita membantunya, kita bisa menyelamatkannya 200 tahun. Luo Wushuang mengerutkan kening. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Qin Mu menyela, berkata, Divine Knife Luo, dapatkah Anda menjamin bahwa Yang Mulia Huo Surga tidak akan membunuh guru surgawi Yu dan saya setelah dia bebas? Luo Wushuang tidak menjawab ketika dia dan Yu Tingge membalikkan Yang Mulia Huo. Altar pengorbanan Kaisar Besar terus terbang ke arah luar. Setelah sekian lama, altar itu terbang di atas jurang kehampaan, tiba di bawah lingkaran bintang. Ketiga lelaki dan naga itu turun dari altar. Setelah itu, Qin Mu meletakkan altar, hanya mempertahankan meterai Kaisar Agung. Dia kemudian menatap ragu pada naga suci. Naga ilahi itu tenang selama perjalanan, sangat berbeda dengan yang digunakannya untuk mengobrol tanpa henti. Tiba-tiba, suara Yu Tingge bergetar. Yang Mulia Huo membuat langkah, Qin Mu ketakutan dan buru-buru melirik. Memang, Yang Mulia Huo telah membuat langkah ke arah mereka. Sampah! Kulit kepalanya mati rasa. Dia dengan cepat menyerbu keluar alam kesadaran tertinggi ketika Luo Wushuang, Yu Tingge, dan naga ilahi dengan panik mengikutinya. Semakin dekat adalah inti dari alam kesadaran tertinggi, semakin besar penindasan. Tapi Yang Mulia Huo hanya perlu melakukan langkah pertama, kecepatan langkah selanjutnya akan jauh lebih cepat karena dia berjalan keluar. Untuk setiap langkah yang diambilnya, penindasan akan sedikit melemah. Mengingat kemampuannya, ia akan membebaskan diri dalam kurun waktu singkat. Kulit kepala Qin Mu mati rasa saat ia berlari ke depan dengan sekuat tenaga, mencoba meninggalkan tempat ini sebelum itu terjadi. Tepat pada saat ini, dia mendengar langkah kaki. Kedengarannya seolah-olah gunung-gunung hancur ketika tanah membelah, mengguncang langit dan bumi, menyebabkan kehampaan runtuh. Qin Mu berbalik dan melihat api menembaki langit di dalam alam kesadaran tertinggi. Tiba-tiba, suara langkah kaki bisa terdengar lagi. Kali ini, itu lebih keras dan lebih jelas. Nyala api naik lebih tinggi, membakar seluruh langit. Qin Mu mengertakkan giginya saat dia berlari ke depan dengan liar. Yu Tingge menyusulnya dengan suos, berlari sendiri saat dia berteriak, "Aku tidak ingin mati bersama denganmu. Saya akan bergerak dulu. Yang Mulia Mu, Anda akan membantu saya mengangkat Yang Mulia Huo. Saya akan membakar beberapa makalah untuk Anda tahun depan." "Bakar pantatmu!" Qin Mu marah. Dia melihat Yu Tingge berubah menjadi tumpukan kubus, jatuh ke depan dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Qin Mu dibebankan ke depan dengan semua kekuatannya, tetapi Luo Wushuang lebih cepat dan di depannya. Rupanya, dia telah pulih dengan baik selama beberapa hari terakhir dan dapat memanfaatkan kekuatan sihir dari kota Giok Realm. "Luo Wushuang, Anda mengobrol tanpa henti tentang menyelamatkan Yang Mulia Huo, jadi mengapa Anda melarikan diri?" Qin Mu bertanya dengan marah. Luo Wushuang ragu-ragu beberapa saat dan memperlambat langkahnya. Dia merasa sangat malu ketika berkata, "Aku berpikir, mengingat reputasimu, jika Yang Mulia Huo membunuhmu, dia akan membungkamku juga, sehingga untuk mencegahnya membawa kekejaman membunuh Yang Mulia. Saya lupa arti kesetiaan." Pada saat ini, naga suci itu tiba-tiba menyusulnya. Itu menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, meluncur bersama angin dengan kecepatan yang jauh lebih besar dari Qin Mu. Qin Mu merasa ragu. Naga suci ini diciptakan oleh visualisasi saya, jadi kemampuannya seharusnya tidak melebihi saya. Oh tidak, itu adalah Kaisar Agung. Dia telah meminjam dan menduduki tubuh naga ilahi ini yang aku buat. Saat dia menyadari hal ini, cahaya yang kuat dari api tiba-tiba bersinar di punggungnya, menghangatkannya sampai tubuhnya menjadi panas, seolah-olah itu akan terbakar. Qin Mu membeku, menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan tersenyum paksa. "Yang Mulia Huo, sudah lama sekali." Luo Wushuang tidak punya pilihan selain berhenti juga. Dia berbalik, pisaunya melonjak, menunggu untuk mengantisipasi. Celestial Huo terbang dengan suos dan melompati mereka. Dia mendarat di depan naga suci itu dan meraihnya dengan tangannya. Naga ilahi berjuang tetapi gagal membebaskan diri. Itu membuka mulutnya dan tertawa dengan dingin. "Yang Mulia Huo, apakah Anda berpikir untuk membunuh saya? Anda tidak bisa. Kesadaran saya adalah seluruh alam kesadaran tertinggi. Saya abadi." Dengan suara deru, api berkobar dan menjadi abu dalam sekejap. Qin Mu membeku saat Yang Mulia Huo memandangnya. "Yang Mulia Mu, kita bertemu lagi." Yang Mulia Huo tanpa ekspresi. Di belakangnya, cincin api yang tampak seperti mampu membakar semuanya berputar perlahan. Di atas ring, api kecil menari dan melompat, bersinar secara berkala dan mengeluarkan kecemerlangan yang sangat cerah. Tampaknya ada banyak matahari di dalam api yang meledak. Ketika dia melihat Qin Mu, dia jelas gelisah. "Setiap kali saya melihat Anda, saya ingat bagaimana Anda menampar saya di kolam Diok," kata Yang Mulia Huo. Qin Mu menjawab dengan ekspresi serius, seperti kata pepatah dari pertukaran pukulan,
persahabatan tumbuh. Banyak teman yang disumpah untuk hidup atau mati ditempa melalui pertukaran pukulan. Lebih baik bahwa tubuh jasmani Celestial yang mulia Yun ada di tanganmu daripada milikku. Terima kasih. Celestial Huo berbalik dan pergi setelah mengatakan ini, sosoknya bergerak ke kejauhan. Qin Mu tertegun. Dia berteriak, "Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Terima kasih telah menghidupkan kembali Yang Mulia Yu." Suara Yang Mulia Huo terdengar kembali dari jauh. Tahun itu di kolam giok, aku mengatakan bahwa jika kamu bisa mengetahui siapa yang membunuh Yang Mulia Yu, aku akan melepaskan kebencianku untukmu. Anda tidak hanya dapat mencapai itu, Anda bahkan membuatnya hidup kembali. Qin Mu melambaikan tangannya tinggi-tinggi di udara. Yang Mulia Huo, mari kita mengobrol sebelum pergi. Suara Yang Mulia Huo semakin jauh. Setiap kali aku melihatmu, aku jijik dan merasa seperti memukulmu sampai mati. Anda harus waspada terhadap Yang Mulia Su. Dia orang yang berbahaya. Ekspresi Luo Wushuang berubah drastis saat hatinya berdenyut liar. Sepertinya aku sudah mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kudengar. Saya tidak punya pilihan selain memberontak sekarang. Qin Mu menghela nafas. Dia berencana untuk bertanya tentang musuh yang menguasai jalur pedang yang mereka lihat jejak di Master Kota Penciptaan. Apakah itu pendiri Kaisar? Sayangnya, Yang Mulia Huo pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak bisa menanyakan hal itu. Jika Founding Emperor berada di Great Void, itu berarti Desa Riang juga ada di sini. Mereka berjalan keluar dari alam kesadaran tertinggi dan melihat nyala api tanpa sumber yang terlihat di depan mereka. Tingginya 2 hingga 3 kaki dan ukurannya bervariasi dari waktu ke waktu. Di atas api, ada tali raksasa yang terkulai turun dari atas. Itu diikat ke awan di langit, dan di bagian bawah tali adalah seorang pria yang terjebak. Dia tergantung di atas api, terbakar sampai-sampai dia berteriak kesakitan. Qin Mu dan Luo Wushuang memandang orang itu, yang ternyata adalah guru langit Yu Tingge. Dia melihat mereka berdua dan berteriak meminta bantuan mereka, "Yang Mulia Mu, teman Luo. Saya menyinggung Yang Mulia Huo dan tidak bisa melarikan diri. Sekarang, dia menggantung saya di sini, mengklaim akan memanggang saya selama 1.000.000 tahun untuk membalas dendam sebelum melepaskan saya. Tolong, selamatkan saya akan sangat berterima kasih." Qin Mu pura-pura tidak melihat atau mendengarnya. Luo Wushuang adalah seorang yang baik hati dan berkata, "Yang Mulia Huo menggantung Anda di sini untuk memberi Anda pelajaran dan bukan untuk membunuh Anda. Jika kami melepaskan Anda, kami akan menyinggung Yang Mulia Huo. Tuan Surgawi Yu, tidak bisakah kamu membakar talinya? Pergilah ke api sebentar." Yu Tingge sangat marah. Tali ini adalah artefak yang disempurnakan, dan api ini adalah miliknya. Bagaimana tali itu bisa terbakar? Kamu lebih buruk dari Yang Mulia Mu. Keduanya hendak pergi ketika Yu Tingge buru-buru berkata, "Aku tahu rahasia." Mereka melanjutkan ketika Yu Tingge memanggil mereka, mengatakan, "Aku tahu kemana perginya Tuan Penciptaan." Qin Mu berhenti dan berbalik. Dia, dengan mengejutkan, berkata, "Bagaimana mungkin Guru Langit Yu diikat di sini? Siapa yang begitu berani memanggangnya dengan api? Divine Knife Luo, tolong aku, kita harus menyelamatkannya dengan cepat." Yu Tingge menatapnya dengan marah. Qin Mu dengan serius mengerahkan formasi teleportasinya untuk memindahkan api itu sementara Luo Wushuang berusaha melepaskan ikatan tali emas. Dia tidak dapat melakukannya dan malah digigit olehnya, yang membuatnya menderita cedera berdarah. Tali emas memiliki kepala naga di depannya. Meskipun kecil, itu ganas. Qin Mu berjalan ke depan dan mengukurnya, menjelaskan, tali emas ini adalah naga yang mungkin pelana atau sabuk Celestial Huo yang dilatih untuk menjadi senjata. Sulit menerobos. Ngomong-ngomong, Tuan Langit Yu, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tahu kemana para ahli penciptaan pergi, bukan? Mengapa Anda tidak memberitahu kami sekarang? Bola mata Yu Tingge bergulung saat berkata, "Aku telah terjebak di sini selama sekitar 15.000 tahun, jadi aku tahu tempat ini dengan baik dan telah mengunjungi banyak tempat berbahaya seperti alam kesadaran tertinggi. Saya menemukan tempat pertemuan terakhir para ahli penciptaan Great Void. Mereka bermigrasi. Jika Anda melepaskan saya akan memberitahu Anda apa yang saya tahu." Luo Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa mematahkan tali emas ini." Qin Mu berpikir sejenak sebelum membungkuk ke tali emas dan meminta, "Yang Mulia Huo, bisakah Anda membantu saya?" Tali emas terlepas dengan sendirinya dan berubah menjadi naga emas yang membuka mulutnya untuk menyedot api dari sumber yang jauh sebelum terbang ke awan. Itu melihat ke bawah dan melayang di atas mereka. Luo Wushuang tertegun untuk diam. Yu Tingge jatuh, bangkit, dan menepuk kotoran dirinya. Dia melirik naga emas, masih agak waspada terhadapnya, dan berkata, "Aku menemukan tempat berkumpul terakhir para ahli penciptaan. Mereka membuka kekosongan di Great Void, menciptakan langit dan bumi di dalamnya sebelum pergi. Menurut teori saya, kekosongan besar hancur dan menjadi tidak ramah. Dengan demikian, mereka kemungkinan pergi di bagian akhir dari era Dragon Han, di bawah bimbingan beberapa makhluk yang kuat."
Qin Mu dengan sungguh-sungguh berkata, mungkinkah makhluk yang kuat ini adalah Yang Mulia Yun yang mulia? Jika tidak, mengapa Yang Mulia Yun meninggalkan peta topografi kekosongan besar kepada pendiri kaisar? Aku tidak tahu tentang itu. Yu Tingge melanjutkan, mereka menuju kekosongan lain melalui jembatan Void. Saya pernah ke sana juga, tapi itu berbahaya dan sulit untuk diseberangi, yang membuat saya terjebak di sini. Juga, dia ragu apakah akan mengatakannya. Ekspresi Qin Mu mengungkapkan beberapa keraguan. Yu Tingge menggertakkan giginya dan melanjutkan, sekitar 30 tahun yang lalu, aku berada di ujung Void Bridge dan melihat sebuah perahu datang dari sana. Di atasnya ada pasangan yang bukan ahli penciptaan. Perahu itu menghilang hampir seketika, dan aku tidak bisa mengejarnya tepat waktu sebelum meninggalkan Void besar. Qin Mu tertegun dan buru-buru bertanya, 30 tahun yang lalu? Yu Tingge mengangguk. Itu sekitar 35 tahun yang lalu. Saya mengamati aura orang-orang di atas kapal, dan mereka seharusnya adalah penerus kaisar pendiri. Mungkin itu sebabnya langit surga terus menjelajahi Void besar. Baru-baru ini, dalam 30 tahun terakhir, semakin banyak orang telah memasuki Void besar. Namun, semakin sedikit orang yang membuatnya hidup di sini. Saya sendirian selama lebih dari 10.000 tahun di sini. Namun, saya memang melihat Brahma. Dia datang ke sini dengan cara yang mirip dengan sleepwalking. Saya seorang Taois dan tidak suka biksu. Qin Mu memandang naga emas dan melanjutkan, tolong pimpin jalan ke jembatan Void, Tuan Surgawi Yu. Yu Tingge menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani pergi ke sana. Saya takut bertemu dengan pendiri kaisar. Bagaimanapun, saya menghancurkan surga celestialnya. Saya bisa menggambar rute, tapi saya tidak pergi. Qin Mu mengambil beberapa kertas dan pena, dan Yu Tingge menggambar peta topografi Great Void. Luo Wushuang dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, Tuan Surgawi Yu, apakah kamu tidak bermaksud untuk meninggalkan kekosongan besar dan kembali ke surga celestial? Jika kita bisa menyeberangi jembatan Void, kita mungkin menemukan jalan kembali ke surga celestial. Tinggalkan kekosongan besar dan kembali ke surga celestial? Yu Tingge berkata sambil melihat ke bawah, kembali ke kehancuranku? Saya akan mati begitu saya meninggalkan Great Void. Seseorang tidak akan membiarkan saya pergi. Dia menyelesaikan peta dan tiba-tiba melihat Qin Mu dan Luo Wushuang, khawatir. Siapa kalian? Dia menjadi gila lagi. Qin Mu membungkus peta topografi saat Yu Tingge tertawa. Ah, aku ingat kalian sekarang. Anda Mulia Mu, dan Anda adalah satu bersenjata. Saya tidak percaya langit surgawi mengirim 3 yang mulia surgawi untuk membunuh saya. Hehe, mereka benar-benar berpikir aku kuat. Aku tahu tempat yang bagus, aku akan membawa kalian ke sana. Dia menatap kepala naga emas yang terkulai dari langit dan berkata, saudaraku, akhirnya aku menemukanmu. Kami akan memancing mereka ke sana untuk membunuh mereka, hehe. Saya sudah memikat Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Shu di sana. Sekarang saya telah membunuh 2 yang mulia, itu bukan masalah besar untuk membunuh yang lain. Qin Mu bangkit dan berkata kepada Luo Wushuang, ayo pergi. Luo Wushuang mengikutinya dengan cepat ketika dia melihat Yu Tingge yang gila di belakang mereka. Dia masih berbicara dengan naga emas seolah-olah mereka sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Tubuh Qin, apakah Tuan Surgawi Yu benar-benar gila atau berpura-pura? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Dia bisa benar-benar gila atau sangat gila. Dia terus menyebutkan bahwa dia memiliki saudara yang baik. Bisa jadi itu adalah guru surgawi lainnya yang datang ke sini bersamanya. Tuan Surgawi itu kemungkinan besar mati di sini, sesuatu yang tidak dapat dia terima. Naga emas milik Yang Mulia Huo meninggalkan Yu Tingge di belakang saat ia menarik tubuhnya dan menghilang ke awan. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat Yu Tingge berdiri di sana sendirian dengan kesepian yang tak terkatakan. Dia tiba-tiba menjadi tampak garang saat dia memarahi surga. Dia terlalu pintar untuk tidak menjadi benar-benar gila. Qin Mu tersenyum. Divine Knife Luo, apakah Anda berniat untuk menjadi gila dan tinggal di Void besar atau pergi ke kedamaian abadi? Luo Wushuang tertegun. Tidak ada banyak pilihan yang tersisa untukmu, Qin Mu mengingatkannya. Luo Wushuang terdiam sebelum dia menjawab dengan rasa terima kasih, aku akan mati jika aku kembali ke surga celestial. Permaisuri dan Nyonya Surgawi Anda tidak akan membiarkan saya hidup. Jika saya tinggal di sini, saya kemungkinan akan mati segera karena saya tidak secerdas Master Surgawi Yu. Namun, saya masih memiliki keterikatan yang harus saya jalani. Tuan Tubuh Qin, apakah Anda tahu apa harapan saya yang lama dihargai? Qin Mu tersenyum dan berkata, Anda hampir pulih sepenuhnya, yang memungkinkan Anda berlari lebih cepat dari saya. Luo Wushuang berjalan bersamanya dan mengungkapkan senyum langka. Kamu memotong lengan saya terakhir kali, badan kaisar tinggi. Anda juga menyelamatkan saya lebih dari 3 kali. Saya menunggu 40.000 tahun untuk membuktikan keterampilan pisau saya kepada Anda karena lengan. Namun, saya tidak tahu bagaimana cara membayar hutang untuk 3 kali Anda menyelamatkan saya.
Keduanya berjalan menuju tempat pertemuan terakhir para empu penciptaan. Aura di sekitar tempat itu semakin kuat, dan sebuah gurun emas besar muncul di depan mereka. Angin meniup pasir keemasan dari gurun. Qin Mou menginjak pasir emas dan meninggalkan jejak kaki. Dia melanjutkan, retribusi dan pembayaran kembali adalah dua hal yang berbeda. Saya memotong lengan Anda, dan Anda berlatih selama 40.000 tahun untuk membalas dendam. Saya menyelamatkan hidup Anda 3 kali, sehingga Anda dapat menghabiskan 120.000 tahun untuk membayar saya kembali. Apakah itu bekerja? Luo Wushuang seperti pisau ilahi yang tajam dan terhunus saat dia berkata dengan tegas, tentu. Auranya menyebabkan tanda pisau yang dalam muncul di padang pasir emas di depan. Tanda pisau membentang ke depan dan mengaduk udara untuk membentuk tornado yang berputar, menghisap pasir emas ke udara. Untaian cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di tornado. Itu adalah keterampilan pisaunya. Qin Mou menatap ke padang pasir dan melihat bahwa bukit pasir di gurun itu seperti bulan sabit, semua menunjuk ke arah yang sama. Dia berkata dengan kagum, penciptaan para penguasa penciptaan benar-benar luar biasa. Gurun emas ini terlihat spektakuler. Auranya tiba-tiba meledak, dan esensi serta darahnya berayun seperti samudra yang terbakar dan membakar seperti nyala api pada minyak yang membakar masa mudanya dan darah panas. Tiba-tiba, lautan esensi dan darahnya yang besar terangkat seolah-olah itu adalah bendera darah besi yang terbuka yang menyapu langit. Aura mereka bertabrakan, dan dalam waktu singkat, Luo Wushuang merasa bahwa aura dari Qin Mu seperti semangat baru yang haus akan revolusi. Luo Wushuang mengeluarkan pisaunya. Di pasir keemasan gurun, cahaya pisau itu seperti pelangi saat pisau itu membuka surga dan membelah menuju Qin Mu. Qin Mu mengangkat tangannya, dan cahaya pedang naik. Pisau mereka berbentrokan, dan kekuatan sihir mereka meledak. Tubuh mereka hancur bersamaan saat bilah mereka beresonansi. Pada saat berikutnya, potensi di pedang mereka dilepaskan dan memisahkan mereka. Luo Wushuang mundur dan tertawa sebelum membelah ke arah Qin Mu, yang masih jatuh kembali. Dia membungkuk ke arahnya, terlepas dari seberapa luas auranya. Qin Mu menarik pedangnya dan menikam ke arahnya, dan cahaya pedang menciptakan semburan di padang pasir. Bukit pasir yang tak terhitung jumlahnya diambil olehnya untuk membentuk lorong emas panjang yang gila. Pada akhirnya adalah Luo Wushuang dengan auranya yang mengesankan. Cahaya pisau Luo Wushuang membelah ke lorong sementara lampu pedang yang tak terhitung bertabrakan, memotong lorong dan morphing menjadi hujan pisau. Luo Wushuang berlari ke depan dan menerobos hujan pedang. Satu ayunan demi satunya membentuk berbagai surga dari jalur pisau, menunggu Qin Mu untuk menindaklanjuti. 14 jalur pisau surga membentuk kekuatan yang menghancurkan bumi yang membelah ke arah Qin Mu. Dia tidak bisa menemukan lawan untuk keterampilan pisaunya di surga celestial, membuatnya layak menerima gelar pisau ilahi nomor 1 dari surga celestial. Saat pisau ilahi jatuh, tiba-tiba, langit dan bumi menjadi sunyi. Untaian cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit ketika gurun di bawahnya berputar, berubah menjadi diagram taiji hitam dan putih. Jantung Luo Wushuang melonjak ketika dia melihat matahari terbit dari diagram hitam dan putih, sementara bulan tenggelam ke dalamnya. Di belakang Qin Mu, pohon primordial hijau tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Apakah roh primordial dan tubuh jasmaninya menjadi satu di dalam daging ilahinya? Luo Wushuang membelah dengan pisaunya, dengan marah mengejek, bahkan jika Anda memiliki seni ilahi yang luas, Anda masih tidak bisa mengalahkan pisau ilahi saya. Qin Mu mengambil pedangnya dan memotong langit jalur pisau Luo Wushuang, langsung menuju jantung alisnya. Jantung Luo Wushuang berubah dingin ketika pedang itu bertabrakan. Qin Mu menjulang di bawah pohon primordial seolah-olah dia berakar ke padang pasir, tubuhnya tidak dapat digerakkan. Kekuatan kedua jalur pisau Luo Wushuang mampu menekan diagram taiji sekitarnya, menyebabkannya bergetar. Namun, tubuh Qin Mu tetap diam. Luo Wushuang berbalik ke kiri, dan cahaya pisaunya naik lagi. Qin Mu tampak seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali, tapi dia masih menghadap ke depan wajah Qin Mu. Kedua pria itu bertarung dengan sangat cepat. Luo Wushuang mengayunkan pisaunya dan mempercepatnya, cahaya pisau itu mengalir keluar seperti air terjun. Namun, dimanapun dia berbalik, dia menghadap ke depan wajah Qin Mu, mengejutkannya. Qin Mu tidak pernah berubah sama sekali, mengejutkannya. Dalam hati Luo Wushuang, perasaan yang sangat tidak masuk akal muncul. Seolah Qin Mu memiliki wajah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli dari sudut mana dia menyerang, dia menghadap ke depan wajah Qin Mu. Tidak ada cacat untuk dieksploitasi, dan dia akhirnya selalu menghadapi serangan terkuat Qin Mu. Dalam pertempuran, lintasan pergerakan dari tindakan, otot, pembuluh darah, tulang, esensi, dan darah seseorang menyebabkan banyak kerusakan yang dapat dipecahkan. Bahkan pergerakan ki vital pada permukaan kulit akan menciptakan kelemahan. Kelemahan ini bukan kelemahan dalam teknik, itu adalah cacat yang diciptakan oleh gerakan tubuh praktisi seni dewa. Seni ilahi, yang digunakan untuk membunuh musuh, juga digunakan untuk menebus kekurangan ini.
Hanya saja Luo Wushuang tidak dapat menemukan kekurangan di tubuh Qin Mou ketika dia dalam keadaan seperti itu. Ini adalah seni dewa nakal. Untuk mengalahkan teknik jahatnya, aku harus menghancurkan harta karun ilahi embrio rohnya. Ketika Luo Wushuang memikirkan hal ini, lampu pisaunya meledak lagi. Kali ini, itu ditujukan bukan pada Qin Mou tetapi pada langit dan bumi. Itu memotong langit dan tanah. Ranah Qin Mou segera menjadi tidak stabil, dan auranya melemah. Pada saat itu, langit dan bumi terbalik, demikian pula gurun hitam dan putih. Peraturan Dao besar surga dan bumi telah berubah. Terkejut, Luo Wushuang menyaksikan tubuh, esensi, dan pergantian darahnya dengan cepat. Dia menjadi kerangka belaka yang tidak bisa merasakan tubuh jasmaninya. Ini Youdu. Itu adalah Youdu yang diciptakan oleh kekuatan Qin Mou sendiri. Tanpa tubuh jasmaninya, kekuatan sihir Luo Wushuang turun secara dramatis. Cahaya pedang Qin Mou terbang tentang, jadi Luo Wushuang mengangkat pisaunya untuk memblokirnya. Namun, tubuh jasmaninya hilang, sehingga kekuatan sihir dan kekuatannya jatuh, seolah-olah ke alam yang lebih rendah. Pedang cahaya menembus 14 surga jalur pisaunya dan berhenti tiba-tiba ketika mencapai jantung alisnya. Luo Wushuang menyebarkan pisau di tangannya, dan cahaya pisau melompat di matanya juga padam sendiri. Napasnya menjadi lelah saat dia berkata dengan getir, 40.000 tahun. Saya menunggu 40.000 tahun untuk bertarung lagi. Tanpa diduga, saya masih kalah. Qin Mou menyebarkan cahaya pedangnya, dan ranah spirit embrio divine Treasure menghilang. Gurun emas muncul kembali, masih sama panasnya dengan gelombang panas menghantam mereka. Kamu tidak kalah dari skill pedangku, jadi jangan sedih. Qin Mou berjalan maju, tersenyum. Kau kalah oleh seni ilahi saya. Keterampilan pedangku mungkin tidak mengalahkan keterampilan pisaumu. Pada topik pisau, saya masih perlu mencari bimbingan dari Anda di banyak tempat. Luo Wushuang menghela nafas. Dia tampak menyedihkan ketika berkata, kamu mengalahkanku dengan keterampilan pedangku, dan aku menghabiskan 40.000 tahun dengan pahit melatih keterampilan pisauku, berharap suatu hari pedangmu akan kalah dari pisauku. Kekalahan ini mengecewakannya, tetapi itu juga membuatnya lega. Seolah-olah dia melepaskan beban berat. Qin Mu berjalan, berkata, kamu berutang 3 kehidupan padaku. Masing-masing berlangsung selama 40.000 tahun. Anda memiliki 120.000 tahun untuk memahami hal-hal yang dapat mengalahkan saya. Dia melihat ke belakang dan tersenyum. Divine Knife Luo, kamu tidak datang juga. Luo Wushuang ragu-ragu, berkata, Tuan Tubuh Qin, Anda tidak perlu memanggil saya Divine Knife Luo sepanjang waktu. Saya lebih tua dari Anda pada 40.000 tahun. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Brother Luo. Qin Mou tidak bisa menahan tawa. Saya sudah Dao bersaudara dengan Zhai Huali, jadi bagaimana saya bisa memanggil Anda Saudara Luo? Luo Wushuang dengan tegas berkata, saya sudah memutuskan semua hubungan dengan Zhai Huali, dan dia bukan lagi murid saya. Anda adalah yang mulia, jadi memanggil saya Brother Luo memberi saya keuntungan. Gurun emas itu memang luas dan luas. Qin Mou dan Luo Wushuang telah bepergian selama lebih dari 10 hari dan masih belum mencapai akhirnya. Banyak hal aneh terjadi di padang pasir. Pada malam hari, langit gelap dan tidak berbulan, karena bulan Faid besar telah terlempar keluar dari langit oleh inti pohon primordial. Suara tangisan seorang wanita bisa terdengar di sekitar mereka. Kadang-kadang, itu terdengar seperti dia sudah dekat, sementara di waktu lain, itu justru sebaliknya. Luo Wushuang memproyeksikan roh primordialnya dan mengubahnya menjadi dewa raksasa. Itu memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas saat bergerak dengan pisaunya. Inilah mengapa suara itu tidak berani mendekati. Itu seharusnya tangisan hantu kesepian yang melayang. Qin Mu punya beberapa keraguan. Dia berkata, bukankah itu harus diubah menjadi monster Faid besar? Ada juga raungan sedih dan nyanyian merdu yang manis. Karena tidak ada bintang atau bulan di langit, mereka tidak dapat menentukan arah mereka dan memutuskan untuk beristirahat. Ada api hantu dalam kegelapan, melayang santai ke depan. Mereka mengikuti nyala api ini, dan kapanpun mereka berhenti atau maju, demikian pula nyala api itu. Pada siang hari, api hantu itu akan menghilang. Namun, ketika Qin Mu mengeluarkan peta yang diambil oleh Yu Tingge, dia menyadari bahwa rute yang mereka ambil mirip dengan apa yang ada di peta. Dia tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya dengan heran. Pada malam kedua, api hantu muncul lagi, membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Pada malam ketiga, di bawah arahan api hantu, mereka tiba di sebuah kota yang tampak megah. Kota itu terang benderang melawan langit malam yang gelap. Meskipun sudah larut malam, sibuk dengan aktivitas. Ada banyak kios di jalan, dan arus orang berjalan naik dan turun. Orang-orang ini tampak seperti raksasa-raksasa, ketinggian mereka menjulang antara 100 kaki hingga 1000 kaki. Api hantu melayang ke kota, dan ketika api mendarat, mereka berubah menjadi raksasa yang dengan hormat mengundang mereka ke kota. Raksasa di kota itu sangat ramah, menerimanya dengan sopan.
Qin Mou membuka mata ketiga di jantung alisnya dan memindai sekitar. Dia melihat tubuh sebenarnya dari para ahli penciptaan ini tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menolak anggur yang ditawarkan para raksasa. Luo Wushuang awalnya sangat waspada dan khawatir ada jebakan. Namun, setelah melihat bagaimana Qin Mou menikmati dirinya sendiri, dia menjadi santai. Dia merasa gelisah sejak dia datang ke Great Fight. Dia dipaksa untuk mundur dari surga, namun merasakan kekalahan di tangan Qin Mou. Karena kesulitannya, dia minum sampai dia benar-benar mabuk. Setelah Qin Mou kenyang, dia bangkit dan membungkuk ke arah para raksasa itu. Terima kasih, semuanya, atas keramahanmu yang baik. Jika saya sukses dalam usaha saya akan membangun Youdu di Great Fight sehingga Anda dapat menuju ke akhirat. Setelah mendengar kata-katanya, para raksasa ini tersenyum. Pemimpin kota adalah raksasa 10.000 kaki, yang memungkinkan rakyatnya bernyanyi dan menari di atas telapak tangannya. Setelah berpesta cukup lama, Luo Wushuang tertidur karena mabuknya. Dia tidur sampai pagi berikutnya ketika Qin Mou membangunkannya. Ketika dia bangun, dia menyadari dia sedang tidur di telapak tangan raksasa dan dikelilingi oleh kerangka di mana-mana. Luo Wushuang bingung ketika dia melihat ke bawah dari sudut pandangnya. Kota itu penuh dengan tulang putih, dan tidak ada yang hidup. Dia tercengang. Apa yang kita makan dan minum tadi malam? Qin Mou membungkuk ke arah kerangka raksasa. Semuanya, jangan khawatir, aku pasti akan menepati janji semalam. Saudara Luo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Luo Wushuang mengikuti di belakangnya ketika mereka meninggalkan penguasa kota penciptaan. Ketika dia menoleh, dia melihat angin pasir naik, segera menutupi kota aneh di bawah gurun emas. Luo Wushuang ingat bahwa tepat sebelum mereka menemukan kota di padang pasir, angin pasir juga muncul. Dia panik. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia taruh di perutnya saat sering meraih malam. Pada malam ketujuh, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang menghalangi jalan mereka. Salah satu tangannya memegang tangan seorang anak kecil, yang lain membawa keranjang. Mereka berlutut dan mendorong keranjang ke kaki Qin Mou saat mereka bersujud deras. Qin Mou berkata, "Nyonya, jangan khawatir. Saya menerima barang di keranjang. Di masa depan, saya akan membuka Youdu di sini sehingga kalian berdua memiliki tempat untuk pergi." Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan menyeringai. Dia kemudian pergi bersama anak itu, berjalan bergandengan tangan saat mereka berubah menjadi angin dingin, menghilang ke dalam kegelapan. Luo Wushuang bingung. Dia bertanya, "Tuan Tubuh Qin, ada apa dengan Tuan Penciptaan yang kita lihat dalam perjalanan kita? Mengapa Anda berbicara kepada mereka tentang membangun Youdu di sini?" Mereka adalah Tuan Penciptaan yang mati di padang pasir. Qin Mou mengambil keranjang dan melepas kain yang menutupi itu. Dia berkata, ketika mereka mati di sini, jiwa mereka tidak punya tempat untuk pergi. Karena itu, mereka harus menderita terik matahari di siang hari dan hanya bisa keluar di malam hari. Membangun Youdu di sini akan berarti mereka memiliki tempat di mana mereka bisa pergi. Luo Wushuang masih belum bisa mengerti. Aturan yang mengatur langit dan bumi Great Fight tidak lengkap. Di sini, para master ciptaan menjadi monster dari kekosongan besar setelah kematian. Jadi, mengapa tidak jiwa-jiwa dari para master penciptaan ini berubah menjadi monster? Mungkin karena kemampuan mereka terlalu kuat. Baik itu tuan ciptaan yang kita temui di kota hantu atau wanita tua yang menghalangi jalan, jiwa dan kesadaran mereka tidak menghilang setelah kematian mereka. Mereka mampu melindungi diri mereka sendiri dan bahkan orang-orang mereka dan tidak dimutasi oleh kekosongan besar. Itu karena mereka terlalu kuat sehingga aku bilang aku ingin membuka Youdu di sini. Qin Mou mengeluarkan item di keranjang, yang merupakan botol kecil. Sepertinya ada kesadaran yang terkoagulasi menjadi bentuk fisik yang mengalir di mulut botol, menyegilnya. Dia tertawa. Jika aku tidak menjanjikan mereka, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar dari gurun ini hidup-hidup. Hati Luo Wushuang berubah dingin. Dia tidak terlalu memikirkan semua ini. Kalau begitu, apakah kamu akan membantu mereka membangun Youdu? Dia bertanya, bukankah janji itu hanya jalan sementara? Untuk membangun Youdu di Fight besar akan sangat sulit. Qin Mou memeriksa botol dan berkata, alasan mereka menghentikan saya adalah karena saya dapat membangun Youdu. Luo Wushuang tidak mengerti. Qin Mou tidak menjelaskan lebih lanjut. Mata ketiga di jantung alisnya menyembunyikan kata Qin tanah yang disempurnakan dari sepotong tanduk penguasa bumi. Bagi yang lain, mendirikan Youdu tidak mungkin. Baginya, itu tidak sepenuhnya demikian. Bagaimanapun, Mingdu dan Fengdu ditempa dari tanduk penguasa bumi, seperti tanah kata Qin. Mereka semua adalah bagian dari tanduk penguasa bumi. Hanya saja, Qin Mou saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menempa dunia baru dari tanduk penguasa bumi. Dia bukan putra Youdu. Jika Qin Fengqing ada di sini, itu akan menjadi tugas yang mudah baginya. Dia mengamati segel kesadaran di mulut botol. Itu memang istimewa, dibentuk oleh kesadaran. Dia mengintip melalui segel dan melihat bahwa botol itu tampaknya berisi lautan besar.
Ketika dia mengguncangnya dengan lembut, gelombang ganas dan menakutkan diciptakan, membuatnya menjadi pemandangan yang menakutkan. Qin Mu mencoba menyalurkan ki vitalnya ke dalam botol tetapi didorong kembali oleh segel kesadaran. Oh ya, mereka adalah master penciptaan, jadi aku harus menggunakan kesadaranku sebagai gantinya. Dia memobilisasi kesadarannya, menembus segel di mulut botol. Benar-benar ada lautan luas di dalamnya. Ketika dia mengguncang botol tadi, itu menciptakan topan dan gelombang raksasa. Gelombang melonjak dan jatuh, disertai dengan kilatan petir dan gemuruh guntur. Kesadarannya memandang ke arah langit dan melihat bahwa itu dipenuhi dengan bintang-bintang di dekat pintu masuk botol. Ada juga galaksi yang berputar-putar di dekat pintu masuk, berisi 6 rasi bintang. Kesadarannya terbang di atas lautan dan tiba di dinding botol. Dia menyadari bahwa dinding itu sebenarnya adalah daratan yang tegak lurus dengan lautan, membentuk bentuk cincin. Daratan itu luas dan tampaknya memiliki segala yang diharapkan, gunung, dataran, dan sungai. Pada saat itu, dia melihat matahari terbit dari laut. Botol kecil mungil ini sebenarnya bisa berisi seluruh dunia. Qin Mu terkejut. Yang aneh adalah bahwa meskipun botol itu berisi dunia, dia tidak bisa merasakan beratnya. Jadi, ternyata wanita tua itu adalah kepala suku gunung tersembunyi. Suara Shu Jun bergema di kepalanya. Suku gunung tersembunyi adalah suku besar pada masa zaman purba. Para ahli penciptaan suku ini mahir menciptakan dunia. Botol Anda ini sebenarnya adalah dunia. Qin Mu ketakutan, merasa agak sulit untuk percaya apa yang telah dia dengar. Dunia sangat besar. Bagaimana botol kecil ini bisa masuk ke dalam dunia? Juga, ketika dia memasuki dunia melalui kesadarannya, dia melihat bahwa dunia dalam botol itu jauh lebih besar daripada yang ada di alam primordial. Selama era purba kuno, suku gunung tersembunyi memvisualisasikan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Shu Jun berkata, dunia yang dia berikan padamu harusnya adalah dunia flash. Dan botol yang berisi itu harus secara alami disebut sebagai botol dunia termos. Ini adalah harta langka. Dengan memberikan ini kepada Anda, itu menunjukkan bahwa dia menjunjung tinggi Anda. Qin Mu dengan sungguh-sungguh menempatkan botol dunia labu di tanah kata Qin, bersama dengan peti mati kristal dan tubuh jasmani celestial yang mulia Yun. Botol dunia flash penting baginya. Jika reformasi perdamaian abadi gagal, itu bisa memberikan orang-orang perdamaian abadi tempat untuk berlindung. Namun, wanita tua itu bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Hadiahnya datang dengan harga. Shu Jun tersenyum. Karena kamu telah menerima harta karunnya, kamu harus menyerahkan apa yang telah kamu janjikan padanya. Wanita tua ini adalah karakter yang kejam selama era purba kuno. Meskipun dia sudah mati, kesadarannya tetap ada. Jika Anda tidak dapat memenuhi janji Anda akan mati dengan mengerikan. Dia tampak sedikit senang dengan kemalangan Qin Mu. Kesadarannya tertanam di tubuhmu saat kamu menerima keranjang, dan dia memiliki banyak cara menyiksamu sampai mati. Wajah Qin Mu gelap ketika dia berkata dengan kesal, Misalnya, untuk memvisualisasikan segala macam hal di tubuh Anda. Untuk menumbuhkan duri yang tak terhitung jumlahnya di perutmu, mengalihkanmu dari pukulan lawan selama pertarungan. Dia juga bisa memvisualisasikan matahari di tubuh Anda, membakar Anda sampai mati. Atau, dia bisa memvisualisasikan lautan, memukul Anda dengan kekuatan ombaknya. Membunuhmu terlalu sederhana. Shu Jun terkekeh. Kulit kepala Qin Mu mati rasa. Dia mengambil kertas dan sikat, mencatat janji-janji yang dia buat untuk suku gunung tersembunyi, agar dia tidak akan melupakannya. 10 hari kemudian, mereka sampai di ujung gurun. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak reruntuhan yang ditutupi oleh gurun. Pertama-tama mereka melihat kota-kota, lalu tembok-tembok kota yang sederhana, diikuti oleh kamp-kamp yang dibangun dengan cepat. Angin menyulap gelombang pasir emas, dan kerangka berserakan di mana-mana. Ada juga serangan oleh Grand Emperor. Kesadarannya yang sangat kuat menutupi seluruh Great Void, bertransformasi menjadi segala macam serangan, mengejar dan membunuh para master penciptaan. Lingkungan di Great Void semakin keras. Para master penciptaan dapat mengendalikan alam sesuai dengan keinginan mereka. Namun, setelah kekosongan besar dirusak oleh Grand Emperor, membanjirinya dengan kesadaran dan monster yang tidak terkendali, sangat sulit bagi para master penciptaan untuk bertahan hidup. Lokasi mereka saat ini haruslah di tempat kelompok terakhir para master penciptaan Great Void berada. Jumlah yang tidak diketahui meninggal ketika mereka melarikan diri di sini. Migrasi para master penciptaan Void besar kemungkinan telah terjadi sekitar waktu Kaisar Agung terbunuh, yang sekitar tahun-tahun kemudian dari era Dragon Han. Qin Mu merenung. Selama era itu, surga celestial tidak tahu bahwa ada dunia lain atau pertempuran berdarah ini. Satu-satunya yang sadar adalah Yang Mulia Yun yang mulia. Tidak ada yang tahu mengapa Kaisar besar ingin memandikan Void besar dengan darah. Kemungkinan Yang Mulia Yun mulia datang ke sini dan bekerja dengan para master penciptaan untuk membuat perangkap bagi Kaisar besar, memenjarakannya di alam kesadaran tertinggi.
Namun, mengapa tubuh jasmani celestial yang mulia Yun berada di jantung alis Kaisar Agung? Qin Mu punya beberapa keraguan. Yang mulia Yun tidak mati dalam pertempuran itu. Sebaliknya, ia terbunuh selama perjuangan untuk hak memerintah langit surgawi. Tidak mungkin mayatnya ada di sini. Juga, kutukan garis keturunan keluarga Yun seharusnya ditanam oleh Tuan Penciptaan ketika dia meninggal. Selama waktu itu, Grand Emperor sudah mati di Great Fight. Dia menghela nafas. Semakin banyak rahasia yang dia tahu, semakin banyak keraguan yang dia miliki. Meskipun dia telah ke era Dragon Han, rasanya seperti kenangan samar baginya. Dia memiliki terlalu banyak keraguan yang akan membutuhkan Yang Mulia Yun Yunus untuk menjernihkan. Ketika kita meninggalkan fight besar, saya akan menggunakan kekuatan surga Duk dan penghitungan bumi untuk menghidupkan kembali Yun Yang Mulia Surgawi. Qin Mu melihat ke depan dan melihat perbatasan fight besar. Di baliknya ada kehampaan gelap tanpa batas tanpa daratan. Di titik pertemuan terakhir para ciptaan, yang Yu Tinggi ceritakan kepada mereka melihat tembok kota yang sederhana dan altar pengorbanan yang menjulang tinggi dengan lampu-lampu berkedip di atasnya. Para master penciptaan itu kemungkinan membangun kekosongan lain dan menggunakan Fate Bridge untuk menghubungkan dan membawa mereka ke dunia baru itu. Qin Mu dan Luo Wushuang datang ke titik berkumpul. Itu sudah lama kosong, dan hanya sebuah altar pengorbanan yang tampak kuno yang tersisa. Kecemerlangan di atas altar pengorbanan milik sebuah jembatan dengan potongan terputus-putus, tampak sangat tidak stabil. Itu adalah jembatan Void. Kadang-kadang, itu hancur, dan di waktu lain, itu utuh lagi. Mereka tidak tahu kemana perginya. Di luar jembatan adalah pemandangan kiamat. Qin Mu mengerutkan kening saat dia melihat Fate Bridge, berpikir tentang bagaimana cara melintasinya. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita melintasi jembatan di ujung yang lain. Di sekeliling wanita itu ada pemandangan kehancuran. Kekosongan itu berkerut dan runtuh, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Banyak istana surgawi melayang di belakang wanita itu ketika mereka mengatur diri mereka sendiri ke langit surgawi yang rusak, berencana untuk menyeberangi kekosongan untuk mencapai pantai yang berlawanan. Yang Mulia Su. Luo Wushuang menurunkan suaranya saat dia berbicara. Wanita itu adalah Yang Mulia Su. Qin Mu memfokuskan pandangannya. Yu Tinggi pernah berkata bahwa jembatan Fate sangat berbahaya. Sebagai realm Kaisar Agung tahta Kaisar, bahkan ia tidak berani menginjakkan kaki di atasnya. Ini mempertimbangkan seberapa kuat Yu Tinggi meskipun berpura-pura gila dan tidak stabil secara mental. Fakta bahwa dia tidak berani menginjaknya adalah bukti bahayanya. Namun, Yang Mulia Su berbeda. Wanita ini sudah jauh di dalam jembatan Fate, sebuah bukti kekuatannya yang luar biasa. Qin Mu mengerutkan kening. Yu Tinggi memikat kedua Yang Mulia ke alam kesadaran tertinggi. Yang Mulia Huo terjebak di sana, jadi bagaimana cara Yang Mulia Su melarikan diri? Mengapa Yang Mulia Huo menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Yang Mulia Su? Apakah ada arti yang lebih dalam dari kata-katanya? Mengapa Yang Mulia Su harus menyeberangi jembatan? Apakah itu untuk menemukan master penciptaan yang hilang atau untuk menemukan desa Riang? Mengingat betapa berbahaya jembatan Fate ini, aku mungkin tidak bisa melewatinya. Mari kita lupakan itu. Tatapan Qin Mu melintas saat ia berpikir, tabut paramita yang diciptakan oleh perlombaan karya surgawi selama era pendiri Kaisar dapat melakukan perjalanan ke desa Riang selama saya menghindari deteksi surga celestial. Selama saya memulihkan bahtera itu, saya bisa membawanya ke desa Riang, jadi saya tidak perlu mengambil risiko di sini. Kompas bintang bahtera itu masih bersamanya. Ketika kepala desa memberinya kompas, dia menyegelnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan mengizinkannya mengendarai tabut untuk menemukan desa Riang ketika dia cukup kuat untuk membuka segel. Sekarang, meskipun Qin Mu kemungkinan masih tidak sekuat kepala desa, mudah untuk mematahkan segelnya. Qin Mu bermeditasi untuk waktu yang cukup lama, memvisualisasikan. Gerbang surgawi selatan yang seperti batu giok kaca muncul di spirit embrio divine Treasurenya, dan lambang di atasnya perlahan-lahan menjadi jelas juga. Segera, jembatan gelombang hijau yang dibutuhkan untuk menyeberangi sungai surga muncul. Seekor naga emas yang mulutnya seperti matahari besar menari-nari, sementara seekor phoenix yang kepalanya berwarna merah tua menginjakan kaki. Di dalamnya ada panggung kehidupan, jalan surgawi, pasar surgawi, jalan istana, istana air, 3 platform, pangkalan surgawi, dan 3 master. Masuk ke dalam di sepanjang sungai celestial, platform giok muncul. Kolam giok yang luas, dengan laut yang hijau dan pegunungan ilahi, mulai muncul. Saat diagram Taiji meluas, Qin Mu mengambil botol giok yang menyegel cairan primordial, mengekstraksi setetesnya dengan hati-hati. Dia menjentikannya, dan terbang ke diagram Taiji. Segera, lautan mengamuk muncul. Qin Mu mengambil setetes lagi, yang berubah menjadi sungai surga dengan ombak yang menderu. Pohon primordial di belakangnya tumbang ke dalam kehampaan. Roh primordial Qin Mu tetap pada diagram Taiji, dan itu tidak mengikuti sungai langit ke dalam kekosongan, sebaliknya, memerintahkannya untuk mengalir di daratan diagram Taiji. Qin Mu mengerutkan kening.
Dia tidak memiliki rune Great Dao dari reruntuhan jurang, membuatnya tidak dapat memvisualisasikannya. Dia hanya bisa membuat sungai celestial mengalir di sekitar tali Taiji di tengah diagram Taiji. Pada akhirnya, sungai berubah menjadi sungai hantu yang mengalir deras yang mengalir ke arah Youdu di sekitar penguasa bumi. Tubuh jasmani Nyonya Yuanmu ada bersamaku. Saya akan mengambilnya untuk penelitian ketika saya punya waktu, untuk memahami rune Great Dao dari Ruins of End. Dia mengambil setetes cairan primordial, yang dia jentikan. Itu mulai mengembang sebelum mendarat, menjadi energi murni, seolah-olah itu adalah samudra yang sangat deras yang akan mendarat. Pada saat yang sama, Qin Mu menggunakan Overlord Body Tree Elixir teknik untuk menyesuaikan semua ki vitalnya untuk membombardir area di sekitar diagram Taiji. Cukup banyak ki vital yang terbang keluar dari semua area Spirit Embryo Divine Treasure, menyilangkan dan menghasut energi dalam cairan primordial. Ki vital menabraknya, dan gerbang surgawi selatan didirikan, diikuti oleh ribuan istana dan aula. Dalam sepersekian detik, bangunan seperti Green Wave Bridge, Stage Livespan, Heavenly Street, Heavenly Market, Palace Roads, Water Mansion, dan Three Platforms muncul dari fondasi ke atap. Seolah-olah tangan yang tak terlihat sedang melukis, atau seolah-olah seorang pekerja yang tak terlihat sedang bekerja untuk menciptakan istana celestial yang luas ini. Istana celestial muncul, dikelilingi oleh awan merah yang cerah dan diselimuti oleh kabut hijau kebiruan. Energi setetes cairan primordial itu habis. Istana celestial ini berbeda dari istana orang lain. Istana celestial lainnya sering dibangun di tepi sungai tempat jembatan suci itu diletakkan. Itu, atau di sungai celestial. Istana langit Qin Mu dibangun langsung pada diagram Taiji. Lautan yang ia ciptakan dari tetesan pertama cairan purba sudah menjadi lautan kolam giok, membentuk bagian dari istana celestial ini. Qin Mu mengambil setetes lagi sementara Overlord Body Tree Elixir teknik dan ki vitalnya masih berjalan, mencari untuk membuat istana surgawi lain. Bangunan istana celestial ini didasarkan pada naga. Pada tahap eksekusi dewa, bilah terbuat dari 2 gulungan naga. Qin Mu mengambil setetes cairan, dan istana langit ketiga muncul. Istana surgawi ini duduk di bagian belakang diagram Taiji dan memiliki kegelapan sebagai tema utamanya. Istana langit hitam legam memiliki matahari dan bulan gelap gulita, sementara refleksi dari Qin Mu membentuk sosok penguasa bumi. Istana langit yang gelap ini melayang di antara tanduk penguasa Qin Mu. Dia menjentikan setetes cairan ke-6, dan istana celestial ke-4 muncul. Istana celestial ini ada di diagram Taiji, dan temanya didasarkan pada para dewa dan setan berkepala 3 dan berkepala 6. Setelah pembentukannya, Qin Mu mengambil tetes ke-7 cairan purba, dan istana langit ke-5 didirikan. Istana celestial ini adalah pedang istana celestial yang diisi dengan energi pedang. Dia mengambil setetes cairan ke-8, dan roh jalur perang memenuhi langit dan bumi. Ki vitalnya menciptakan istana celestial ke-6 di belakangnya, istana celestial jalur bela diri. Tetesan ke-9 cairan terbang keluar, dan napas Qin Mu menjadi kertas dan tinta. Setengah dari jalur lukisan istana langit terbentuk di sebelah kirinya. Setetes cairan itu terbang keluar, dan cahaya pisau yang menakjubkan keluar ketika setengah dari jalur pisau istana langit terbentuk di sebelah kanannya. Tetesan cairan ke-11 terbang keluar dan menciptakan setengah dari istana obat surgawi. Penurunan ke-12 membentuk setengah dari istana surgawi seni ilahi. Penurunan ke-13 membentuk setengah dari istana celestial yang ditempa. Drop ke-14 terbang keluar dan membentuk setengah dari jalan celestial istana Buddha. Drop ke-15 terbang keluar dan membentuk setengah dari istana celestial mencuri. Penurunan ke-16 membentuk setengah dari formasi istana celestial. Setelah 16 tetes cairan primordial habis, harta karun ilahi embrio dewa Qin Mu tidak lagi berubah. Beberapa istana celestial selesai dibangun, sementara beberapa tidak. Mereka saling silang dan membentuk kekhasan yang berbeda. Secara total, ada 14 istana celestial. Yang lain berpikir bahwa tekniknya menggabungkan 3 atau 4 teknik tahta kaisar, yang benar. Overlord Body Tree Elixir Technique menggabungkan teknik Throne Emperor, seperti Crimson Emperor, Light Emperor, dan Mahakala, serta teknik misteri tertinggi naga ancestral. Gelap Mojia Sutranya Mahakala tidak lengkap, membuatnya hanya setengah dari istana surgawi. Qin Mu mengerutkan kening. Dia ingin melintasi 14 istana celestial dan segera menjadi dewa sejati, tetapi itu sulit baginya. Ini karena bagaimana teknik istana celestial lainnya sering tidak lengkap, membuatnya sulit baginya untuk melewati semua 14 dari mereka untuk menjadi dewa yang benar. Dia menghela nafas dan membuka matanya. Suara Luo Wushuang terdengar. Tuan Tubuh Qin, saya perhatikan bahwa kultivasi Anda tiba-tiba menjadi lebih kuat, apa yang terjadi pada Anda? Qin Mu dengan sedih berkata, saya menjadi dewa setelah kultivasi saya. Luo Wushuang bertanya dengan aneh, ini adalah hal yang baik, mengapa kamu masih cemberut? Anda baru berusia sekitar 30 tahun. Menjadi dewa sejati di usia ini sudah mengesankan. Hal lain, Yang Mulia Shu terjebak.
Saya baru berumur 2 tahun, belum 30 tahun. Yang Mulia Shu terjebak? Qin Mou melompat ke arah jembatan Void, dengan gembira menyatakan, "Bagus, sekarang tidak ada seorang pun di Void besar yang bisa mengancamku." "Begitukah, Yang Mulia Mu?" Suara yang jelas dan dingin datang dari belakangnya. Qin Mou menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Lian Huahun melangkah. Dia pasti mengikuti Luo Wushuang dan jejaknya sampai di sini. Namun, cuaca dan langit di padang pasir emas tidak dapat diprediksi, dan ada juga banyak hal aneh di sana. Dia mungkin menemukan beberapa kejadian aneh di gurun dan dengan demikian beberapa hari terlambat menemukan tempat pertemuan terakhir para ahli penciptaan. Qin Mou tidak rendah hati sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya dari Lian Huahun dan melihat ke arah jembatan Void. Dengan ekspresi tenang, dia melanjutkan, "Tidak ada lagi orang di Void besar yang bisa mengancamku. Bukan Anda, permaisuri surgawi, dan bukan Nyonya Yuanmu." Alasan dia tidak terus menonton Lian Huahun adalah karena penampilan Lian Huahun sedikit menyerupai permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu. Dia memiliki pinggang ramping dengan dada besar, dan ketika dia berjalan, dia sama anggunnya dengan macan tutul, dengan pinggang dan pantatnya terlihat sangat kencang. Itu semua sangat menarik baginya. Mungkinkah permaisuri surgawi menyadari apa yang saya suka? Qin Mou terkejut. Dia cukup meneliti saya, menargetkan kelemahan saya. Namun, saya tidak tahu banyak tentang dia. Dia, bagaimanapun, tidak menyadari bahwa permaisuri surgawi tidak berubah menjadi Lian Huahun untuk membidiknya. Sebagai gantinya, dia mencoba untuk membangkitkan kasih sayang celestial yang mulia Hao untuk ibunya. Kebetulan penampilannya sebagai Lian Huahun juga cocok dengan standar kecantikan Qin Mou. Qin Mou menekan pikiran anehnya sambil terus menatap jembatan Void. Di sana, Yang Mulia Shu benar-benar terjebak. Meskipun dia kuat tanpa batas, dia menghadapi situasi berbahaya di ujung Void Bridge. Void Bridge terdiri dari bagian-bagian yang terpisah-pisah, dan menjelang ujung jembatan, bagian-bagian yang putus bahkan lebih panjang. Jika itu hanya kekosongan yang hancur dan runtuh dengan sendirinya, itu tidak akan bisa menjebak Shu yang mulia. Namun, kekosongan di sana juga akan menyusut dan runtuh. Tidak hanya itu, ketika mencapai titik maksimum runtuh, akan ada ledakan aneh yang menakutkan juga. Qin Mou menarik pandangannya dan berpikir untuk dirinya sendiri, Yang Mulia Shu tidak tahu teknik visualisasi. Itu mungkin berarti bahwa dia bukan penguasa penciptaan yang tersembunyi di dalam surga celestial. Lian Huahun berjalan, melirik Luo Wushuang sebelum segera mengalihkan pandangannya ke Yang Mulia Shu, yang terjebak di jembatan Void. Dia tertawa dingin. "Munafik." Qin Mou sedikit tersentak dan bertanya padanya, "Adik perempuan yang baik, mengapa Anda menyebut Yang Mulia Shu munafik?" "Adik perempuan yang baik?" Lian Huahun mendengus dingin sebelum menjawab dengan santai, "Kamu berani memanggilku, adik perempuan yang baik? Aku ingin kepalamu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kemampuan sejati Yang Mulia Shu tidak terbatas seperti itu. Namun, dia telah menahan diri dari menggunakan kemampuan sejatinya karena takut mengekspos kemampuan sejatinya kepada orang lain. Dia lebih suka terperangkap dalam situasi berbahaya seperti itu daripada mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, betapa munafiknya. Qin Mou tertawa terbahak-bahak. "Bukankah Ratu juga seperti itu? Jika Anda benar-benar ingin berurusan dengan saya, Anda hanya perlu memanfaatkan kemampuan sejati Anda, dan saya pasti akan benar-benar dikalahkan." Namun, permaisuri masih pergi untuk menjadi murid Yang Mulia Hao untuk mempelajari teknik 100 cara untuk membunuhmu. Jelas, Anda juga munafik. 10 orang dari kalian yang disebut Celestial Venerable, kalian semua orang munafik. Tidak seorang pun dari Anda adalah pria yang saleh. Dalam surga Celestial, pria-pria saleh semuanya sudah lama mati. Lian Huahun mengungkapkan senyum langka, dan dia bertanya dengan penuh minat, "Lalu, apakah Yang Mulia Mu seorang pria yang saleh?" Qin Mou mengalihkan pandangannya dari dadanya dan menjawab dengan nada serius, "Saya adalah salah satu dari pria saleh yang langka di surga Celestial." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ketika dia mengatakan itu. Lian Huahun menutupi kerahnya untuk menghindari dimanfaatkan lagi dan menjawab, "Ada banyak celah dalam teknik dan seni ilahi Mu yang mulia. Sisa 18 cara untuk membunuhmu yang saya pelajari dari Yang Mulia Hao, setiap teknik ditargetkan pada celah di dalam teknik dan seni ilahi Anda. Akan sulit bagi Anda untuk menghindari kematian. Jika Anda menyerahkan mayat saudari pelacur saya, maka saya dapat mengampuni Anda." Dia menambahkan dengan lembut, "Kamu tetap hidup sangat berguna bagiku. Namun, saya ingin menggali mata Anda. Anda memiliki mata yang menjengkelkan." Qin Mou membuat perintah mental, dan peti mati kristal Nyonya Yuanmu terbang keluar dari jantung alisnya, mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menjawab, "Bukan berarti itu sesuatu yang berharga. Permaisuri bisa mengambilnya. Adapun mataku, permaisuri juga bisa menggali mereka. Teknik kreasi saya memungkinkan saya untuk membentuk kembali bahkan tubuh jasmani." Lian Huahun terkejut. Sepanjang jalan,
Dia sudah mempertimbangkan skenario yang tak terhitung jumlahnya, termasuk berbagai cara yang bisa dia gunakan untuk membunuh Qin Mu, ekspresi ketidakpercayaan yang akan dimiliki Qin Mu sebelum dia meninggal, dan kata-kata terakhir yang akan dia katakan. Namun, dia belum mempertimbangkan kemungkinan bahwa Qin Mu akan benar-benar siap mengambil peti mati kristal Nyonya Yuan Mu dan memberikannya padanya. Dia berjalan maju, meraih telapak tangan ke arah peti mati kristal sementara juga dengan hati-hati menjaga punggungnya terhadap Qin Mu pada saat yang sama. Namun, Qin Mu jujur dan mundur beberapa langkah ke belakang. Telapak tangan Lian Huahun perlahan meraih ke arah peti mati kristal hati-hati, sementara tatapannya tetap pada Qin Mu. Qin Mu tersenyum sedikit. Permaisuri, hati-hati. Dia baru saja selesai berbicara ketika, di belakang Lian Huahun, kekosongan terbuka, dan sebuah jurang muncul. Lengan putih dan putih keluar dari jurang. Kelima jarinya panjang dan ramping, dan itu dalam bentuk sidik jari yang tampak aneh. Itu diam-diam menekan ke arah belakang kepala Lian Huahun. Namun, tampaknya Lian Huahun sama sekali tidak menyadari hal ini. Sepersekian detik ketika tangan putih dan putih itu mencapai bagian belakang kepalanya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Telapak tangan yang adil menghantam udara kosong dan segera mundur. Namun, sudah terlambat, dan Lian Huahun sudah datang ke sisi jurang itu, melambaikan tangannya dan mengeksekusi telapak tangan ke jurang. Sedikit pelacur, kamu pernah menertawakanku, apakah kamu pikir kamu akan bisa melakukannya lagi? Dari jurang mau terdengar suara berdebam yang membosankan, dan Yun Chuxiu jatuh dari jurang saat dia tertawa. Kakak telah belajar dari kesalahannya. Sepertinya saya telah mengajari Anda dengan cukup baik sehingga Anda menjadi sangat pintar. Meskipun senyumnya seindah bunga, gerakannya sangat kejam dan kejam. Dia telah mengaktifkan semua kekuatannya dari serangan pertamanya. Di belakangnya, ada segala macam istana surgawi yang melayang-layang, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Lian Huahun juga mengaktifkan semua kekuatannya, dan dua gadis muda melesat tentang lingkungan altar pengorbanan dengan gerakan tak terduga, berbenturan dan bertabrakan satu sama lain dalam tampilan kekuatan yang mengejutkan. Aula besar para master ciptaan secara langsung diuapkan oleh seni ilahi mereka, namun pada saat berikutnya, aula besar itu muncul lagi. Meskipun Lian Huahun dan karya seni Yun Chuxiu sangat kuat dan akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan tempat ini, semua yang ada di sana diciptakan dari visualisasi dan dengan demikian hanya akan kembali ke keadaan semula setelah dihancurkan oleh mereka. Qin Mu mengamati pertarungan mereka, dan setelah beberapa waktu, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Meskipun pertempuran Lian Huahun dan Yun Chuxiu sangat kuat, kemampuan yang mereka jalankan hanya pada tingkat senjata mulia Yu. Mereka belum mengeksekusi seni pamungkas sejati mereka. Mereka bahkan belum mengeksekusi salah satu dari teknik sejati mereka sendiri, jelas khawatir bahwa mereka akan mengekspos teknik mereka sendiri dan seni pamungkas. Tampaknya pertempuran para suster tidak akan menjadi lebih intens. Saya kira tidak ada gunanya lagi saya berpura-pura mematuhi mereka lagi. Setelah memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan melambai. Peti jenazah kristal berdiri tegak dengan dentang dan membuka untuk mengungkapkan mayat Nyonya Yuan Mu. Dia memejamkan matanya untuk memasuki mimpinya, dan segera, pemandangan alamnya menyelimuti peti mati kristal. Ratusan ribu kecil Qin Mu mungil berlari keluar dari pikirannya dengan langkah cepat dan melompat ke tubuh jasmani Nyonya Yuan Mu. Mereka ada di mana-mana. Beberapa bahkan menyingsingkan lengan bajunya dan berkeliaran, mempelajari tanda-tanda pada tubuh korporeal Nyonya Yuan Mu. Yun Chuxiu dikejutkan oleh ini, dan tekniknya menjadi tidak teratur. Lian Huahun segera menangkap celah yang dihasilkan dan memukulinya sampai dia memuntahkan darah, berguling dan menabrak beberapa ruang besar para empu penciptaan. Lian Huahun akan melanjutkan serangannya ketika Yun Chuxiu buru-buru berteriak, tubuh jasmani kita menyembunyikan rahasia reruntuhan and Great Dao. Jika dia berhasil mempelajari dan meneliti mereka, kita tidak akan lagi memiliki rahasia darinya. Saya tidak bisa menanganinya, hanya suster yang dapat membunuhnya dan mengambil kembali tubuh jasmani saya. Lian Huahun mencibir. Setelah saya membunuhnya, Anda tidak akan mengambil kesempatan untuk membunuh saya dan mengambil kembali tubuh jasmani Anda. Kakak, kamu dan aku awalnya lahir dari akar yang sama. Jika dao besar tubuh badanku terungkap, kau juga tidak akan terhindar. Air mata Yun Chuxiu jatuh saat dia melanjutkan dengan menyedihkan, kamu dan aku akan mati tanpa tempat pemakaman. Jika saya langsung melawan Anda, bagaimana saudara kecil akan cocok untuk Anda? Adik kecil hanya bisa membunuh adik saat itu karena aku marah padamu. Lian Huahun meliriknya dan segera terbang ke udara dan menyerang Qin Mu dengan teknik seni ilahi dari 18 cara untuk membunuh Mu. Qin Mu menutup matanya untuk memasuki mimpinya, namun orangnya berdiri. Tiga matanya tetap tertutup rapat dan tidak terbuka saat dia mengangkat tangannya untuk menusuk dengan pedangnya. Lian Huahun segera mengidentifikasi celah dalam teknik pedangnya, datang langsung dan langsung menyerang kelemahan fatal Qin Mu.
Namun, ketika teknik pembunuhannya yang pasti mencapai sisi Kinmu, seolah-olah itu telah menemukan penghalang tak terlihat yang mencegah kekuatan teknik seni ilahi ini mencapai tubuh Kinmu. Lian Huahun heran, dan dia langsung mengubah langkahnya, melakukan langkah lain untuk membunuhmu. Hasil langkah ini mirip dengan langkah sebelumnya. Itu juga dibelokkan sebelum bahkan bisa mencapai Kinmu. Lian Huahun mengubah gerakannya terus-menerus, tapi dia benar-benar tidak dapat mendekatinya sama sekali. Dia tidak bisa tidak panik dan buru-buru berkata, "Pelacur kecil, saya sudah memperlambatnya, apakah Anda masih tidak datang untuk membantu?" Yun Chuxiu bergegas-bergegas ke depan, dan dua saudara perempuan bergabung, mengitari Kinmu seperti dua kupu-kupu berwarna-warni berkibar di sekelilingnya. Berbagai seni ilahi yang mereka jalankan sangat kuat tak terkira, namun mereka masih tidak dapat mencapai Kinmu. Dari kejauhan, Luo Wushuang menyaksikan pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tuan tubuh Qin benar-benar menjadi sangat tangguh setelah berkultivasi dan menjadi dewa. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan para sister tidak dapat menerobosnya. Saat ini, Kinmu telah mencapai ranah dewa. Permaisuri surgawi dan saudara perempuannya hanya satu kerajaan di bawahnya, tetapi perbedaan antara Kinmu dan mereka mirip dengan memiliki tingkat surga di antara mereka. Kita tidak bisa melawan yang satu ini, ayo melarikan diri. Yun Chuxiu dan Lian Huahun menghindar dan berjalan mundur. Di belakang mereka masing-masing merobek jurang yang dalam dan hendak melarikan diri. Pada saat yang sama, mata di jantung alis Kinmu terbuka, dan dua sinar cahaya yang cemerlang melesat, satu demi satu. Yun Chuxiu dan Lian Huahun keduanya lari ke jurang mereka sendiri, tetapi sepersekian detik setelah jurang itu tertutup, kedua sinar cahaya masuk ke masing-masing. Langit tiba-tiba mulai berdarah, dan kedua wanita itu lenyap. Mata di antara alis Kinmu berbinar, dan tiba-tiba, dia mengulurkan kedua tangannya ke garis berdarah di langit. Dia telah meraih leher Lian Huahun dan Yun Chuxiu dan menarik mereka keluar dari kehampaan sebelum dengan kejam melemparkan mereka ke tanah. Lian Huahun dan Yun Chuxiu keduanya terkejut dan bingung. Meskipun mereka satu kerajaan dari Kinmu, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Mayat yang mereka huni berada di alam jembatan ilahi dan belum menyeberang melalui gerbang surgawi selatan. Kinmu sudah menjadi dewa, membuatnya satu kerajaan lebih tinggi dari mereka. Di masa lalu, mereka telah membunuh banyak dewa sejati yang dua alam di atas mereka, apalagi dewa yang satu alam di atas mereka. Setelah Kinmu melemparkan keduanya ke tanah, dia segera menutup mata di antara alisnya. Lanskap impiannya terus berlanjut, dan masih ada Kinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tunneling tentang tubuh jasmani Nyonya Yuanmu, mengukurnya dan merekam runi dari Ruins of N. Lian Huahun dan Yun Chuxiu disegel oleh kultivasinya, dan mereka berbaring di tanah, tidak bisa bergerak satu inci pun. Yun Chuxiu mengedipkan matanya dan tiba-tiba berkata, "Divine Knife Luo, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Apakah Anda tidak akan bergegas untuk membunuh pemberontak itu Kinmu dan kemudian membantu saya?" Luo Wushuang pura-pura tidak mendengar, tetapi dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Keduanya adalah dua dari 10 yang mulia. Sekarang dia telah secara langsung menentang perintah mereka, dia pasti akan dicap sebagai pengkhianat pemberontak, dan dia tidak akan pernah bisa melepasnya selama sisa hidupnya. Aku ingin tahu bagaimana Kinmu akan berurusan dengan klon permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu. Luo Wushuang masih merasa tidak nyaman. Tuan tubuh Qin tampaknya memiliki beberapa pemikiran ambigu lainnya tentang kedua wanita ini. Dia mungkin akan menyelamatkan hidup mereka karena kecantikan mereka. Baru saja, cara dia memandang kedua wanita ini agak aneh. Keduanya harus mati. Kalau tidak, ketika mereka meninggalkan Fade besar, tubuh sejati mereka akan dapat mempelajari segala sesuatu yang telah terjadi di dalam Fade besar. Fade besar dan surga celestial adalah dua dunia yang berbeda, sehingga segala sesuatu yang dialami Lian Huahun dan Yun Chuxiu di sini tidak akan dirasakan oleh tubuh asli permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu. Namun, begitu mereka berada di dunia yang sama, mereka akan bisa mendapatkan ingatan Lian Huahun dan Yun Chuxiu. Jika itu terjadi, permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu pasti tidak akan membiarkan Kinmu dan Luo Wushuang, mereka akan melenyapkan mereka berdua tidak peduli apapun. Jika Overlord Badikin memiliki perasaan lembut dan melindungi terhadap dua keindahan luar biasa ini dan tidak tahan untuk membunuhnya, maka, saya pribadi akan mengambil pisau saya dan memenggal kepala mereka. Sinar pisau bersinar di mata Luo Wushuang. Yun Chuxiu adalah kecantikan yang tiada taranya, dan setiap kerutan, senyum, dan tindakannya sangat menyihir. Lian Huahun adalah keindahan langka lainnya. Sampai-sampai pria normal akan merasa sangat sulit untuk menolak rayuan dari dua wanita ini. Hanya bisa dimengerti bahwa Kinmu akan terpesona oleh mereka berdua. Namun, Luo Wushuang berbeda. Dia terobsesi dengan pisau, pisau menjadi wanita paling cantik di matanya. Sebelum teknik pisaunya primitif dan tepat, mereka kaku dan selalu mematuhi aturan. Hanya hati Dao yang sekuat hatinya yang bisa membiarkannya mengabaikan penampilan kedua wanita cantik ini dan menyerang mereka tanpa ampun.
Qin Mou memasuki mimpinya, sementara Qin Mou kecil itu sibuk bertukar temuan mereka dengan berisik di alam mimpi. Kecepatan di mana mereka mempelajari tubuh korup Nyonya Yuan Mu sangat cepat. Meskipun sangat tertarik pada dao besar dari Ruins of End, untuk mengukur dan memetakan dao besar lengkap dari Ruins of End akan memakan waktu terlalu banyak. Dengan dia sendirian, bahkan melalui memasuki mimpinya, dia akan membutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk mencapai langkah itu. Tujuan Qin Mou hanyalah untuk mengembangkan Ruins of End dalam spirit embrio divine Treasure miliknya sendiri. Dia akan dapat mencapai ini dari mendapatkan pemahaman tentang rune fundamental dari Ruins of End. Tentu saja, jika dia bisa mendapatkan data terperinci dari tubuh korporeal Nyonya Yuan Mu dan pengaturan rune dari Ruins of End Great Dao, itu akan sangat bermanfaat baginya untuk menyempurnakan Ruins of End dalam spirit embrio divine Treasure. Dengan demikian, ia bermaksud untuk membiarkan para praktisi seni dan dewa-dewa dan setan iblis perdamaian abadi yang mahir dalam aljabar menyelesaikan pemetaan terperinci dan pengukuran tubuh jasmani Nyonya Yuan Mu dan dao besar dari reruntuhan akhir. Setelah beberapa waktu, Qin Mou terbangun dari kondisi mimpinya, dan alam mimpi hancur. Dia sekali lagi menyimpan peti mati kristal Nyonya Yuan Mu ke mata ketiga. Kemudian, dia melihat ke arah Yun Chuxiu dan Lian Huahun. Kedua gadis itu berbaring di tanah dengan sosok memikat, dan itu sangat menggoda. Lian Huahun sedingin es. Setelah memperhatikan tatapannya, tubuhnya membeku, tapi itu masih memikat. Yun Chuxiu, di sisi lain, lebih terbuka tentang hal itu. Dia bahkan sengaja membuat segala macam pose menggoda, menggigit bibir bawahnya saat dia terkikik. Yang mulia, kita para sister tidak bisa bergerak sekarang. Apa yang mulia ingin lakukan terhadap kita? Hati Qin Mou bergerak, dan dia tertawa. Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu sama-sama nakal. Secara alami, saya harus menempatkan Anda di atas lutut saya dan mengalahkan pantat Anda. Wajah Lian Huahun pucat pasi, sementara Yun Chuxiu menggeliat-geliat tubuhnya di tanah saat dia terkikik. Ayo, datang dan pukul pantatku. Dia seperti ikan yang keluar dari air, dan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat maju untuk mengambilnya. Meskipun Qin Mou tahu bahwa itu tidak pantas, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan memiliki keinginan untuk melompat maju dan meraihnya. Meskipun, dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Aku tidak bisa melepaskan Ratu Surgawi dan Nyonya Yuan Mu. Namun, untuk menjatuhkan mereka tanpa ampun, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu. Pada saat ini, sinar pisau melintas, dan Luo Wushuang telah memotong Yun Chuxiu menjadi dua. Qin Mou kaget. Luo Wushuang mengangkat pisaunya lagi dan memotong Lian Huahun juga. Dia menyeka noda darah di pisaunya dan berkata dengan ekspresi gelap, Yang Mulia Mu bahkan belum berusia 2 tahun sekarang, tapi dua setan ini sebenarnya berani merayu Yang Mulia Surga. Kejahatan mereka pantas 1000 kematian. Qin Mou memandang mayat-mayat keindahan di tanah, sudut-sudut matanya berkedut saat dia melirik Luo Wushuang. Luo Wushuang melanjutkan tanpa ekspresi, hati Dao Yang Mulia Surgawi stabil dan pasti tidak akan tergoda oleh dua iblis wanita ini. Saya telah membuat langkah yang tidak perlu. Namun, kedua iblis ini meremehkan Yang Mulia Surgawi, dan saya tidak bisa tidak mengeluarkan pisau untuk menegakkan reputasi celestial Yang Mulia. Saya mencari pengampunan dari Yang Mulia. Qin Mou bergumam, Saudara Luo, tidak perlu untuk ini, Anda bisa memanggil saya Master Sekte Qin. Kamu benar, kedua iblis wanita ini berani merayuku. Aku terampil dalam teknik penciptaan, jika aku menghubungkan kembali tubuh mereka, mungkin mereka bisa dihidupkan kembali. Urat hijau muncul di dahi Luo Wushuang, dan tangannya yang tersisa menekan gagang pisaunya saat nadinya muncul satu demi satu. Dia mengingatkan Qin Mou, kultus Master Qin, tujuan dari perjalanan kita bukan untuk menghidupkan kembali dua iblis wanita ini, itu untuk menyeberangi jembatan Void. Master Sekte Qin, tolong bergegas dan memvisualisasikan tabut paramita. Qin Mou memandang tangan Luo Wushuang, yang mencengkeram pisaunya, dan tertawa. Kakak Luo, jangan khawatir, aku bukan orang yang berkepala dingin, dan aku tidak akan tergoda oleh kecantikan. Saya hanya ingin membangkitkan mereka sehingga saya dapat mengungkap teknik surgawi-surgawi mereka yang hebat, saya pasti tidak memiliki motif tersembunyi. Karena Brother Luo curiga terhadap saya, maka saya akan pergi dan memvisualisasikan tabut paramita sehingga kita bisa bergegas dan meninggalkan tempat ini. Dia melihat mayat kedua wanita cantik itu di tanah lagi dan menghela nafas dengan kasihan. Masih mungkin untuk menggunakan teknik-teknik penciptaan untuk menghidupkan mereka kembali. Sayang sekali bahwa Luo Wushuang, pria yang keras kepala ini, terlalu ganas. Luo Wushuang memperhatikan tatapannya dan segera melangkah maju dan melemparkan mayat kedua wanita itu ke dalam kekosongan. Qin Mou pergi dengan wajah hitam, merasa sangat marah. Aku juga bukan pria yang berkepala dingin dan bejat seperti Kaisar Langit kuno. Apakah ada kebutuhan untuk menjaga saya seperti itu? Saya hanya memiliki hati yang mencintai hal-hal indah, seperti semua orang. Bahkan jika saya menghidupkan kembali mereka, saya tidak akan memiliki pikiran tersembunyi. Paling-paling, saya hanya akan sedikit menggoda mereka.
Ketika Qin Mu akhirnya menyatu kesadaran agung Grand Overarching Agung dan sekali lagi menggunakan teknik Overlord Body Tree Elixir untuk memvisualisasikan tabut paramita, itu jauh lebih membosankan. Rincian tabut paramita terbentuk secara bertahap. Qin Mu beristirahat puluhan kali, perlahan menyelesaikan bahtera yang sangat besar ini. Hari-hari berlalu satu demi satu. Luka Luo Wushuang sembuh total, dan dia pergi mencari Qin Mu, hanya untuk melihat kapal besar yang panjangnya puluhan mil yang telah divisualisasikan oleh Qin Mu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terguncang. Paramita Arc adalah penggabungan kecerdasan selama era pendiri Kaisar. Dua bahtera seperti itu telah dibangun. Salah satu dari mereka diterbangkan oleh Founding Emperor dan individu-individu kuat dari 33 surga dari Founding Emperor surgawi-surgawi di bawahnya, dan itu menuju ke Desa Riang. Paramita Arc lainnya ditempa oleh Sakra Liuran bersama dengan perlombaan karya surgawi. Dia berniat untuk memimpin pengikut yang tersisa dan menuju ke Desa Riang, tetapi mereka diserang oleh musuh, dan bahtera dihancurkan di reruntuhan besar. Yang mulia surgawi di langit surgawi juga ingin memperbaiki bahtera, tetapi strukturnya benar-benar terlalu rumit. Tanpa cetak biru, tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya, dan dengan demikian mereka hanya bisa membiarkannya. Namun, saat ini, Qin Mu sebenarnya memvisualisasikan tabut paramita sendirian. Bahkan jika bahtera ini tak terhitung jumlahnya lebih kecil dari tabut paramita yang asli, orang tidak bisa tidak terkaget kagum tentang kekaguman dan kebesaran para penguasa penciptaan. Kemampuan untuk memanfaatkan kesadaran seseorang untuk memvisualisasikan dan membentuk tabut besar yang panjangnya puluhan mil sangat luar biasa. Akhirnya, Qin Mu telah memvisualisasikan dan membentuk komponen terakhir dari Tabita Paramita. Di lambung tabut paramita, sebuah rune menyala, dan mengikutinya, miliaran rune lainnya di lambung menyala satu demi satu. Bahtera itu perlahan-lahan melayang ke udara, menyerupai sebidang tanah skala kecil. Badikin kecil, Anda sudah dianggap sebagai master penciptaan. Dari pikiran Qin Mu, suara Xu Jun berkelana saat dia berkata dengan sentimental, di era primordial, tidak ada banyak master penciptaan yang mampu memvisualisasikan dan membuat senjata ilahi yang rumit. Ada banyak master ciptaan yang melampaui Anda dalam pencapaian kesadaran, tetapi hanya ada segelintir yang mampu memvisualisasikan senjata ilahi yang begitu besar dan kompleks. Kemampuan Anda untuk memanfaatkan kesadaran dengan begitu luar biasa sudah melampaui para pendahulu Anda. Banyak terima kasih kepada Dao Saudara Xu Jun atas pujian Anda. Qin Mu naik ke bahtera besar yang telah dia bayangkan dan pergi ke jembatan kapal. Luo Wushuang mengikutinya. Qin Mu mengeluarkan kompas bintang yang telah diberikan kepala desa kepadanya dan mengenakan ekspresi rumit di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia mengusapnya dengan tangannya. Semua jenis gambar pedang muncul pada kompas bintang, dan mereka semua dengan berisik ditembus olehnya. Segel kepala desa tidak ada lagi. Qin Mu menenangkan diri dan mengunci kompas bintang ke kompas paramita Arc. Bahtera besar bergetar dengan suara gemuruh dan secara bertahap menyesuaikan jalannya, berlayar menuju altar pengorbanan di jembatan Void. Desa yang riang. Qin Mu memandang ke arah jembatan Void dengan senyum di wajahnya, namun tatapannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Saya datang. Paramita Arc maju di sepanjang jembatan Void. Bahtera itu sendiri ditandai oleh miliaran cetakan rune. Setiap kali itu terjadi celah dalam kekosongan, rune ini akan bersinar dan menghambat kekuatan mereka. Paramita Arc adalah puncak dari pengetahuan dari era pendiri Kaisar. Bersama dengan fakta bahwa Founding Emperor memiliki peta yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Yun, bahtera dapat melintasi jembatan Void ini yang bahkan Yang Mulia Su tidak dapat menyeberangi. Namun, Qin Mu memiliki beberapa kekhawatiran. Lagi pula, bahtera ini diciptakan melalui visualisasinya dan tidak ditempa oleh para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu stabilitas dan kekokohan bahtera atau kekuatan runenya, itu tidak akan cocok dengan bahtera asli. Aku harap kita bisa menyeberangi jembatan Void dengan aman, pikirnya pelan pada dirinya sendiri. Jembatan Void terputus-putus di berbagai titik. Setiap kali mereka tiba di celah, kekosongannya hancur, menyebabkan ledakan. Ada banyak alam semesta kecil yang melalui siklus kelahiran dan kehancuran yang terus-menerus, dan ini merusak rune di permukaan bahtera, menyebabkan mereka dihancurkan. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Dia melirik ke belakang dan melihat bahtera hanya melintasi 1/10 jembatan. Mereka masih sangat jauh dari ujung sana. Ekspresi Luo Wushuang juga berubah. Jembatan Void jauh lebih berbahaya daripada yang dia kira. Kekuatan ledakan kehampaan itu sudah cukup untuk segera menguapkan seorang ahli alam langit numinous seperti dirinya menjadi abu. Fakta bahwa Tabita Paramita yang dibuat melalui visualisasi Qin Mu mampu membuatnya sejauh itu sudah melebihi harapannya. Namun, Paramita Arc mulai menderita kerusakan. Sepertinya tidak ada cara bagi bahtera ini untuk menyeberangi jembatan dengan sukses, bahkan mungkin tidak setengahnya. Alam semangat iblis embrio spiritual terbuka. Qin Mu berteriak rendah saat ranah harta ilahi dibuka. Dia berdiri tegak di dalam dunia, bintang-bintang terang di atas kepalanya.
Wajahnya tercermin pada bintang-bintang ketika mereka berubah menjadi adipati surga, sedangkan diagram Taiji, setelah memantulkan wajahnya, berubah menjadi penguasa bumi. Di belakangnya, pohon primordial hijau tumbuh. Di atasnya, bintang-bintang muncul dengan kilat, memenuhi langit. Banyak dewa kuno muncul di antara bintang-bintang, satu demi satu. Ada juga 4 dewa dari 4 arah, yang berdiri tegak di 4 titik diagram Taiji. Semua setan dan dewa ini memiliki wajah Kinmu. Meskipun Kinmu sadar bahwa alam harta karun embrio roh memiliki kekurangan besar, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sebagai tindakan darurat karena kultivasinya sendiri belum selesai. Kinmu berdiri di tengah-tengah dunia harta ilahi dan mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir. Ki dan kesadaran vitalnya menari dengan cepat di udara dan di tanah, tampak seperti naga. Mereka berubah menjadi sinar cahaya, menghubungkan lebih dari 2000 dewa kuno. Dia memahami kesadaran agung-agung Kaisar Agung yang agung. Meskipun itu hanya sebuah fragmen yang tidak lengkap, itu termasuk lebih dari 2000 gambar dewa kuno, sangat melampaui sistem dewa kuno saat ini. Ki dan kesadaran vital menghubungkan semua dewa kuno, membentuk sistem raksasa para dewa kuno di alam harta ilahinya. Lebih dari 2000 dewa kuno Kinmu melakukan visualisasi pada saat yang sama, memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada tabut paramita dan membiarkannya menembus banyak lapisan kekosongan saat menuju ke ujung jembatan. Paramita Ark bergetar hebat, dan para dewa kuno di dunia harta ilahi Kinmu juga menjadi limbung. Setelah melihat adegan ini, hati Luo Wushuang berdebar ketakutan. Ketika aku harus secara bersamaan mengendalikan begitu banyak dewa kuno, aku tidak bisa mengendalikan mereka dengan cukup baik untuk memperbaiki tabut paramita. Setelah memikirkan ini, Qin Mu segera menutup matanya untuk memasuki kondisi mimpi. Gelembung raksasa muncul dari jantung alisnya. Itu adalah dunia impian. Itu tumbuh semakin besar sampai akhirnya mencakup seluruh dunia harta ilahi. Dalam dunia harta ilahi, lebih dari 2000 dewa kuno Kinmu memiliki senyum tipis di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memasuki mimpi mereka satu demi satu, menciptakan dunia mimpi seperti gelembung mereka sendiri. Hasilnya adalah ada 10 juta dewa kuno yang melakukan visualisasi di semua dunia mimpi ini. Ini adalah keadaan mimpi berlapis ganda, mimpi dalam mimpi. Dengan melakukan itu, meskipun ada beberapa dewa kuno yang mungkin membuat kesalahan dalam visualisasi mereka, ada banyak dewa kuno yang melakukannya dengan benar. Dengan demikian, tingkat toleransi kesalahan sangat meningkat, memastikan bahwa Tabita Paramita berada dalam kondisi pemulihan yang konstan. Luo Wushuang menghela nafas lega saat tabut paramita stabil. Dia memandang Kinmu, yang berada di dunia harta ilahi, dan berpikir dalam hati, aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Paramita Ark terus bergerak maju. Terlepas dari kenyataan bahwa tanda pada Bahtera mengalami keadaan kehancuran dan pemulihan, Bahtera itu dapat dianggap stabil, terlepas dari kenyataan bahwa kecepatannya secara bertahap menurun. Saat Bahtera raksasa mencapai titik tengah jembatan, Luo Wushuang berbalik dan melihat kembali ke titik awal mereka. Altar pengorbanan yang dibangun oleh para master penciptaan telah menjadi bintik kecil. Ketika dia melihat ke arah ujung jembatan, dia melihat bintik-bintik kecil yang cerah di mana-mana. Hanya Yang Mulia Shu, yang terjebak dalam badai yang kosong, yang terlihat. Dia berjuang dan berjuang, berusaha melarikan diri dan berjalan ke ujung jembatan Void. Paramita Ark mulai bergetar lagi. Luo Wushuang mengerutkan kening dan berteriak, Master Sekte Qin, tolong berhenti maju. Tidak mungkin kesadaranmu akan bisa mengikuti. Karena Kinmu berada dalam keadaan mimpi berlapis-lapis, kata-katanya tidak dapat menembus lapisan kedua dari negara impian. Luo Wushuang mulai panik. Dia buru-buru pergi ke sisi Bahtera, lalu membungkuk dan melihat ke atas. Rune terus-menerus ditumbuk dalam badai kehampaan. Pada saat yang sama, rune baru sedang dibuat. Tingkat di mana rune diciptakan secara ajaib sama dengan kecepatan mereka dihancurkan. Master Sekte Qin masih bisa bertahan, tapi aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Luo Wushuang merasa gelisah. Dia tidak punya cara untuk membangunkan Kinmu, karena dia sekarang dalam keadaan mimpi berlapis ganda dan tidak dapat mendengarnya. Jika Kinmu tidak dapat mendeteksi situasi genting saat ini dan bertindak sendiri, dia takut bahwa Paramita Ark akan segera hancur di jembatan Void. Pada saat ini, tabut Paramita tiba-tiba berhenti, bersandar pada salah satu segmen yang bersinar dari jembatan Void. Luo Wushuang tertegun. Tidak ada badai kosong di sekitar bagian jembatan Void ini, yang berarti mereka bisa berlindung di sana untuk sementara waktu. Namun, bagian yang bersinar itu seperti pulau yang sepi, tanpa ada yang di depan atau di belakangnya. Terjebak di sana bukan strategi yang tepat. Dunia mimpi Kinmu menghilang, dan dia bangun. Kesadarannya hampir habis, jadi dia harus berhenti memajukan dan memulihkan kesadarannya. Master Sekte Qin, jangan memaksakan diri terlalu keras. Dengan Bahtera ini, kita dapat meninggalkan kekosongan besar dan kembali ke surga celestial. Bahtera ini cukup kuat untuk melawan kekhasan kekosongan besar. Luo Wushuang menyarankan,
tingkat kesadaranmu cukup rendah sekarang. Mari kita tunggu sampai kamu pulih sebelum menjelajahi jembatan Void. Kedengarannya masuk akal. Qin Mu penuh percaya diri saat dia tersenyum dan berkata, mungkin sulit untuk bergerak ke sisi lain, tetapi kembali itu mudah. Jika kami tidak dapat menahan perjalanan lebih jauh, saya akan segera berbalik. Luo Wushuang masih memiliki sedikit kegelisahan di hatinya. Dia telah mempertimbangkan Qin Mu saingan seumur hidupnya dan telah melakukan banyak penelitian tentang kebiasaan dan karakternya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang keras kepala dan berkemauan keras. Dia khawatir Qin Mu tidak akan pernah kembali, terus maju sampai Bahtera dihancurkan dan semua orang terbunuh. Qin Mu beristirahat sebentar dan kemudian melakukan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia mengeksekusi harta karun ilahi dan menciptakan negara mimpi berlapis ganda, memobilisasi Tabita Paramita untuk maju. Jembatan Void terdiri dari bagian-bagian yang terpisah-pisah. Setiap kali mereka melewati celah besar, akan ada segmen jembatan yang menyala di mana mereka bisa berhenti dan beristirahat. Namun, mereka tidak dapat beristirahat dalam waktu lama, karena ruas-ruas jembatan yang berpendar dapat dihancurkan kapan saja dan kemudian dibangun kembali di tempat lain. Waktu ketika segmen menghilang adalah yang paling berbahaya. Jika Qin Mu tidak memvisualisasikan pada saat itu, Paramita Arc akan segera ditumbuk oleh badai kosong. Hal yang baik adalah bahwa Qin Mu sangat waspada. Dia akan selalu memasuki mimpinya sebelum bagian-bagian jembatan bercahaya menghilang, karenanya menghindari semua bahaya ini. Di depan, mereka mendekati Yang Mulia Shu yang terperangkap. Mereka seharusnya bangga bahwa mereka mampu mencapai sejauh ini. Setelah semua, Yang Mulia Shu adalah eksistensi setengah alam surga surgawi, yang tertinggi di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Meskipun Qin Mu menjadi dewa rendahan, dia benar-benar bisa mendekat pada Yang Mulia Shu melalui penggunaan satu bahtera. Tidak ada yang akan percaya ini ketika diberitahu tentang apa yang terjadi di sini. Luo Wushuang berdiri di haluan bahtera, memandang Yang Mulia Shu. Sepertinya dia telah memperhatikan tabut paramita dan mencoba melarikan diri dan menuju ke sana. Luo Wushuang menjadi dingin dan membentuk pisau menggunakan kinya, memegangi pegangan itu erat-erat. Dia berpikir, mengingat kemampuan saya tidak yakin apakah saya dapat menangkis Yang Mulia Shu dengan pisau saya. Meski begitu, aku pasti semakin berani, karena hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah membunuh Yang Mulia Shu. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Pada saat ini, tabut paramita bergetar hebat. Segmen jembatan bercahaya yang direncanakan Qin Mu untuk berlabuh telah menghilang. Luo Wushuang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan bingung. Qin Mu jelas menggunakan sebagian besar kesadarannya ketika ia berencana untuk berlabuh di segmen jembatan yang bersinar untuk istirahat. Namun, hilangnya bagian jembatan itu berarti bahwa sekarang tidak ada tempat untuk beristirahat. Dengan kesadarannya yang menipis, tidak mungkin mereka bisa mencapai segmen jembatan bercahaya lainnya. Tidak mungkin untuk kembali sekarang. Luo Wushuang merasakan keputusasaan. Dia melihat bahwa tabut paramita sedang terkoyak oleh badai kehampaan dan bergumam, kita ditakdirkan. Qin Mu terus tertidur dalam mimpinya. Di dunia mimpi, para dewa kuno Qin Mu itu menangis serempak. Yang Mulia Huo. Di mana dia? Luo Wushuang bergidik. Mengapa Master Sekte Qin menyerukan Yang Mulia Huo? Banyak suara dari para dewa kuno bergabung menjadi sebuah sungai dan berteriak dengan nada memekakkan telinga, kamu telah berada di bahtera begitu lama, sudah waktunya kamu membantu. Hati Luo Wushuang berubah dingin ketika dia melihat sekeliling dengan panik. Apakah Yang Mulia Huo benar-benar di bahtera ini? Kapan dia naik? Oh ya, ketika Surgawi Tuan Yu sedang menggambar peta jembatan Fade, naga emasnya juga ada di sana. Oleh karena itu, Yang Mulia Huo sadar akan lokasi jembatan Void. Dia belum menunjukkan dirinya dan berencana untuk bersembunyi dari indraku di atas bahtera ini. Berdasarkan kemampuan saya tidak dapat mendeteksi dia. Namun, apakah Yang Mulia Huo benar-benar berada di bahtera ini? Saat dia memikirkannya, dia melihat sosok celestial Yang Mulia Huo muncul di tengah tabut paramita. Nyala api yang menyala-nyala menghanguskan dan melelehkan kehampaan saat dia menahan badai kehampaan. Meskipun Yang Mulia Huo mampu menipu Luo Wushuang, dia tidak bisa menipu Qin Mu. Karena paramita Arc divisualisasikan oleh Qin Mu, dimanapun dia bersembunyi, itu sama baiknya dengan bersembunyi di bawah kelopak mata Qin Mu. Yang Mulia Mu, bahkan dengan kemampuanku, aku tidak bisa bertahan lama. Suara Yang Mulia Huo bergemuruh. Aku akan mencoba bertahan untuk sementara waktu sementara kamu menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kesadaranmu. Qin Mu segera meninggalkan dunia impian. Saat Yang Mulia Huo melindungi tabut paramita, ia berkonsentrasi dengan sepenuh hati untuk mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir, memulihkan kesadarannya. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Huo mendengus, tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Qin Mu segera mengambil alih dengan melakukan visualisasi. Yang Mulia Huo duduk dalam posisi bersila, mencoba yang terbaik untuk memulihkan kultivasinya. Keduanya bergiliran menggantikan satu sama lain. Akhirnya, ujung Fade Bridge semakin dekat,
dan bola-bola cahaya itu semakin besar. Mereka menyadari bahwa lampu-lampu itu sebenarnya adalah lampu dari 3 rumah yang kosong. Ada orang yang berhasil tinggal di sini. Perasaan tidak masuk akal naik dalam hati Kinmu. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di haluan bahtera. Celestial Venerable Shu muncul, sosoknya tersandung. Luo Wushuang segera mengeluarkan pisaunya dan menebas Celestial yang mulia Shu. Sinar dingin melintas di mata wanita itu. Namun, Kinmu dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikan Luo Wushuang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia telah naik ke bahtera, dia sekarang adalah salah satu dari kita. Kita sekarang berada dalam situasi yang sama, menghadapi kesulitan yang sama. Yang mulia Shu, apakah Anda masih ingat Ah Chou? Yang mulia Shu sedikit terpana. Kinmu mengungkapkan senyum saat tatapannya mendarat di sepasang tanduk melengkung di atas kepala yang mulia surgawi ini. Dia mengeluarkan sebuah kuali besar. Dari itu, banyak wajah bangkit dan mengelilingi Kinmu, melayang santai. Mereka kemudian menghadap Kinmu dan berteriak, Ah Chou. Ekspresi surgawi yang mulia Shu berubah secara drastis saat dia menangis. Kamu. Celestial yang mulia Shu memandang kaldron pembantaian, dan beberapa memori kabur kembali padanya. Ekspresinya kemudian kembali normal saat dia dengan dingin melirik Kinmu. Yang mulia Mu, yang mulia Huo, kita bertiga harus cukup untuk menyeberangi jembatan Faid dan mencapai pantai yang berlawanan. Dia mengabaikan kawah pembantaian saat dia melihat Celestial Huo, yang menjaga tabut paramita. Dia menyarankan, jika kita bekerja bersama dengan tulus, misteri desa Riang akan terpecahkan. Suara yang mulia Huo terdengar. Aku punya rencana untuk bekerja sama denganmu, hanya saja kamu menolak. Yang mulia Shu memandang Qin Mu dan bertanya, bagaimana denganmu, yang mulia Mu? Qin mau menyingkirkan kuali pembantaian dan tersenyum. Aku juga menyusun rencanaku sendiri untuk menemukan desa Riang sejak lama. Yang mulia Shu mengangguk. Dia pergi ke jembatan Faid sendirian, yang menyebabkan dia terluka parah. Jadi, dia duduk untuk pulih dengan tenang. Qin mau mengerutkan kening. Sikap yang mulia surga Shu membuatnya curiga. Secara logis, yang mulia Shu harus mengenali kuali pembantaian. Namun, sikapnya menunjukkan bahwa dia hanya mengingatnya. Dia sepertinya tidak gelisah karenanya. Mungkinkah yang mulia surga bisa seperti Raja Dewa Leluhur? Raja Dewa Leluhur adalah putra Adipati Surga, namun ia ingin menggantikannya. Mungkinkah yang mulia Shu memiliki gagasan yang sama? Apakah dia ingin mengganti penguasa bumi? Yang mulia Huo meminta saya untuk berhati-hati terhadapnya, yang tampaknya merupakan sesuatu yang benar-benar harus saya lakukan, pikirnya diam-diam. Dengan yang mulia Shu yang mulia Huo, dan tabut paramita yang divisualisasikan Kinmu, perjalanan menjadi jauh lebih lancar. Akhirnya, mereka sampai di 3 rumah di ujung jembatan. Kinmu mengambil kompas bintang dan melompat keluar dari tabut paramita dengan Luo Wushuang ke depan 3 rumah. Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu juga melompat keluar. Segera setelah mereka mendarat, tabut paramita jatuh terpisah dalam badai, menjadi kesadaran mengalir yang tersedot ke dalam kehampaan. Ketiga rumah ini diterangi oleh cahaya terang. Meskipun mereka ada dalam kehampaan, mereka tidak dihancurkan oleh badai kehampaan. Mereka begitu tidak terpengaruh oleh badai sehingga bahkan lampu mereka tidak bergetar, suatu prestasi yang luar biasa dengan sendirinya. Sungguh aneh mengetahui bahwa makhluk seperti Yang Mulia Huo Yang Mulia dan Yang Mulia Shu tidak dapat menyeberangi jembatan dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri, namun rumah kecil ini bisa tetap di sini, dengan tegak, dengan sendirinya. Celestial Venerable Huo dan Celestial Venerable Shu saling memandang dan berjalan menuju ruangan di tengah. Hati Kinmu berkibar. Dia tidak mengikuti mereka, sebagai gantinya, memilih untuk merasakan Qin Feng Qing. Mereka berhubungan dengan darah dan pernah berbagi tubuh dan jiwa, sehingga mereka memiliki hubungan yang luar biasa di antara mereka. Di Great Void, dia tidak bisa merasakan Qin Feng Qing, menyebabkan dia menyimpulkan bahwa desa Riang tidak ada di dalamnya. Namun, setelah tiba di sini, dia mendapat respons ketika dia mencoba merasakannya. Dalam harta ilahinya, cahaya berbentuk seperti sayap kupu-kupu tiba-tiba muncul, menyebar ke samping dan tumbuh lebih besar. Segera, itu terbelah 2 dan mengungkapkan mata besar yang penuh dengan aura iblis setelah suara meneguk. Itu berguling-guling sebelum melihat roh primordial Kinmu. Ia dengan riang bertanya, adik laki-laki, mengapa kamu di sini? Segera, 2 mata lain muncul sebagai wajah gemuk Qin Feng Qing meremas dirinya sendiri dari kekosongan, diikuti oleh tubuhnya. Proyeksi Qin Feng Qing duduk di kekosongan dengan tangan disilangkan. Sukacita yang dia tunjukkan tadi hilang ketika dia menoleh, dengan dingin bertanya, mengapa kamu di sini? Jangan berpikir bahwa aku telah memaafkanmu hanya karena waktu telah berlalu. Anda menggali saya dan melemparkan saya ke dalam Youdu, bahkan mengembalikan jiwaku. Anda membuat saya menangis begitu lama. Hidup saya sekarang luar biasa. Setiap hari, aku bertarung dan memakan dewa dan iblis. Aku bilang, kamu tidak bisa menenangkanku. Qin Mu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saudaraku, aku merindukanmu.
Qin Fengqing tersenyum, berbalik, dan berkata, aku juga merindukanmu. Apakah Anda di desa Riang? Di mana? Saya akan pergi dan menemukan Anda. Qin Mou memberitahunya posisinya. Aku hanya ingin melihat apakah kamu berada di desa Riang. Sekarang, saya memiliki dua yang mulia dengan saya. Saya tidak akan membawa mereka ke Carefree Village. Anda tidak perlu menjemput saya hanya perlu tahu di mana Carefree Village berada. Saya akan pergi ke sana sendiri. Qin Fengqing agak kecewa ketika menjawab, apakah Anda menyebutkan 3 rumah? Di dalamnya berbahaya. Ini jebakan yang ditinggalkan oleh orang-orang besar. Jangan masuk. Qin Mu tertegun saat dia bertanya, 3 rumah itu adalah perangkap yang ditinggalkan oleh Tuan Penciptaan. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Para ahli penciptaan meninggalkan jebakan di ujung jembatan. Mereka yang menyeberangi jembatan hampir tidak akan selamat dan pasti akan memasuki 3 rumah untuk menyelidikinya setelah menyeberang. Setelah masuk, mereka akan jatuh ke dalam perangkap jebakan ciptaan tanpa ada kesempatan menghindarinya. Jika Qin Mu tidak hati-hati dan menghubungi Qin Fengqing pertama, dia akan berjalan ke 3 rumah itu juga. Mereka adalah Tuan Penciptaan. Qin Fengqing tertegun. Dia jelas tidak tahu identitas mereka. Dia menggaruk kepalanya, mengatakan, rasanya enak. Orang-orang besar itu jahat, mereka menyerang kita setiap hari. Desa Riang tidak riang sebagai hasilnya. Kami harus berjuang setiap hari, menyebabkan kami kehilangan beberapa orang. Meski makanan di sini lumayan enak. Pada saat itu, gemetaran dahsyat datang dari rumah di depan Qin Mu, dan aura yang sangat berbahaya meledak. Jelas, Yang Mulia Huo Yang Mulia dan Yang Mulia Shu menghadapi bahaya dan bertempur di rumah. Dengan siapa, bagaimanapun, tidak diketahui. Kekuatan mereka luar biasa. Bahkan dewa-dewa kuno seperti Ibu Pertiwi, penguasa bumi, dan Adipati Surga mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Namun, lawan mereka juga tampak kuat dan menakutkan, karena serangan mereka diblokir. Selain Qin Mu, Luo Wushuang terkejut dan hendak bergegas ke rumah sebelum Qin Mu memblokirnya, menandakan agar dia tidak gegabah. Qin Fengqing menjelaskan, sulit untuk keluar setelah macet. Saya mendengar bahwa nenek moyang kita juga terjebak di sana sebelumnya, dan butuh bertahun-tahun untuk melarikan diri. Tuan-tuan penciptaan itu jahat, tetapi rasanya enak. Pidatonya tidak jelas karena pikirannya ada di mana-mana. Namun, untungnya, dia dan Qin Mu berasal dari orang tua yang sama, dan pikiran Qin Mu seperti miliknya, sehingga memudahkan Qin Mu untuk memahaminya. Jadi bagaimana caranya pergi ke desa Riang? Qin Mu bertanya. Ada 3 rumah di sana. Qin Fengqing melanjutkan, rumah di tengah adalah jalan menuju desa Riang.